Bab 40. Peng-peng, dua kali bunyi dentuman terdengar. Tim keamanan jelas-jelas mengabaikan teriakan Wang Yan. Jelas kedua penjaga keamanan itu yang menyerang, tetapi tetap saja mereka yang ditendang. Mereka jatuh di bawah kaki Tuan Muda Qiu dan tidak bisa bangun. Wang Yan dan suaminya tercengang, tetapi mereka tetap ingin pergi. Namun, mereka ditarik kembali oleh seseorang yang mereka kenal. Wang Yan, apakah kamu tidak ingin memiliki kehidupan yang baik? Orang-orang yang dipukuli adalah orang-orang keluarga Qiu, kamu. Wang Yan merasa bimbang tentang apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengubah apapun bahkan jika dia melakukannya, tetapi jika dia tidak melakukannya, kesadarannya akan sangat membebaninya. Dia tahu temannya benar. Orang di depan mereka adalah seseorang yang tidak bisa mereka ganggu. Bukan hanya mereka, tetapi di seluruh kota Beijing, tidak banyak yang bisa mengganggu Tuan Muda Qiu. Bos Huang melihat anak buahnya yang ditendang dari kejauhan. Dari pemuda yang sedang minum kopi hingga ke sini, jaraknya hanya beberapa meter. Orang normal tidak akan bisa menendang sejauh itu. Bos Huang mulai khawatir. Dia bukan orang baru. Bagaimana mungkin orang biasa bisa mengusir petugas keamanannya dengan mudah? Namun, dia sangat menyadari bahwa Tuan Muda Qiu juga bukan orang yang sederhana. Dia tidak ingin menyinggung kedua belah pihak. Sial, seret bajingan itu ke sini. Wajah Tuan Muda Qiu berubah muram saat ia memerintahkan kedua pengawalnya. Ia baru saja datang dari suatu tempat kecil ke Beijing dan sejak saat itu, ia merasa bahwa nama keluarga Qiu sangat berguna, jadi ia terbiasa menjadi tuan bagi semua orang. Bagaimana mungkin ia bisa menganggap serius Ye Mo, yang bahkan tidak bisa mendapatkan kamar? Kedua pengawal itu menggelengkan kepala, tetapi tuan mereka telah memberi perintah, jadi mereka harus naik. Mereka jauh lebih kuat daripada kedua penjaga keamanan itu, tetapi menghadapi Ye Mo, mereka tetap langsung ditendang. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Ye Mo. Meskipun dia tahu identitas Tuan Muda Qiu sangat hebat, Bos Huang tidak berani meminta bantuan. Pengalamannya yang luas dalam masyarakat ini telah mengajarkannya bahwa orang yang rajin belajar biasanya miskin sedangkan orang yang kuat secara fisik biasanya kaya. Kekuatan Ye Mo berarti dia jelas tidak bisa diremehkan. Melihat kedua pengawalnya dipukuli, Tuan Muda Qiu tahu bahwa dia telah menghadapi orang yang tangguh. Dia menunjuk Ye Mo, jika kamu punya nyali, duduklah di sana dan jangan bergerak. Kemudian, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan tampak seperti sedang menelepon untuk meminta bantuan. Ye Mo berdiri dan berjalan di depannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Tuan Muda Qiu. Qiu memuntahkan banyak gigi, dan telinganya juga mulai berdarah. Segera menjadi jelas bahwa telinganya hilang. Dia ditampar ke tanah dalam keadaan linglung. Ada ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka seseorang akan benar-benar berani memukulnya seperti ini di Beijing, dan sekarang, dia bahkan tidak bisa merangkak. Ye Mo menatap Dong Jie yang tampak kebingungan dan menamparnya juga. Kepala Dong Jie terbentur pintu. Hanya ada suara dengungan di benaknya, dan dia tidak bisa memikirkan hal lain. Melihat Ye Mo berjalan kembali, Si Siu segera meraihnya, kita harus pergi, cepat. Kenapa kau memukul mereka? Oh, apakah dia istimewa? Ye Mo duduk lagi. Si Siu melihat sekeliling dan tahu mereka tidak bisa melarikan diri. Dia menghela napas dan menjelaskan, Tuan Muda Qiu itu dari keluarga Qiu. Apakah kamu kenal keluarga Qiu Beijing? Ye Mo menggelengkan kepalanya. Dia pernah mendengar tentang keluarga Li, Zhang, Song, Ye dan Qiao sebagai 5 keluarga besar Beijing dan bahkan keluarga lain seperti Qin, Han, Ning, O dan Zuo, tetapi dia belum pernah mendengar tentang keluarga Qiu. Si Siu menatap Tuan Muda Qiu yang masih tergeletak di tanah dengan cemas, lalu berkata, Anda pasti tahu 5 keluarga besar di Tiongkok, kan? Anda berasal dari keluarga Ye. Konon, keluarga Ye, Song, dan Qiao pernah menyinggung orang yang berkuasa dan mengalami kemunduran. Keluarga Song bahkan menghilang begitu saja dari Beijing. Keluarga Ye dan Qiao semakin tidak dikenal. Bahkan, kabarnya, keluarga Qiao perlahan-lahan menghilang dari 5 keluarga besar dan berubah menjadi keluarga bisnis. Nah, 2 keluarga baru yang menggantikan mereka adalah keluarga Qiu dan Dai. Bagaimana kau tahu tentang ini? Ye Mo benar-benar tidak tahu ada keluarga yang menggantikan keluarga Song dan Qiao. Namun, informasi dari mulut ke mulut tidak dapat dipercaya. Setidaknya Ye Mo tidak merasa bahwa keluarga Ye sedang mengalami kemunduran. Mereka hanya bersikap rendah hati. Ye Zifeng tidak tua, tetapi tindakannya rendah hati dan dewasa. Si Siu tampak terluka di matanya saat menjawab, Tantan memberitahuku. Aku berutang banyak uang dan tidak bisa tinggal di Chasi. Aku terpaksa membayar pinjaman setiap hari, jadi Tantan menyuruhku pergi ke Beijing. Dia belajar di sini sambil bekerja pada saat yang sama. Aku juga mendapat pekerjaan dan ingin melunasi pinjamanku dan menjalani kehidupan yang baik bersama Tantan, tapi... Seolah menyadari bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal itu, Si Siu segera kembali ke topik, Tuan Muda Qiu itu mungkin bernama Qiu Zize. Dia juga kuliah di Universitas Beijing dan sangat sombong. Dia tidak punya otak, jadi Dong Jie menjilatnya dengan sangat mudah dan sekarang mengikutinya seperti anjing. Namun karena keluarganya, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Kudengar dia punya saudara laki-laki bernama Qiu Zixue yang sangat berkuasa. Tiba-tiba, sirene polisi berbunyi di luar dan beberapa polisi menyerbu masuk, dengan cepat mengepung Ye Mo dan Si Siu. Kau memukul orang-orang ini. Seorang polisi setengah baya berjalan di depan Ye Mo dan bertanya dengan serius. Ye Mo mengangguk, ya, tapi itu pembelaan diri yang sah. Aku sedang duduk di sini bersama temanku dan mereka menyerangku, jadi aku membela diri. Seorang polisi muda melihat Tuan Muda Qiu yang masih dalam kondisi kritis dan melepaskan borgolnya. Ia berjalan di depan Ye Mo dan ingin mengatakan sesuatu tetapi seseorang di belakangnya berkata, minggir, aku akan membawa orang ini pergi. Begitu suara itu berbunyi, kedua polisi itu segera menjauh, dan kemudian seorang pria berusia 30-an keluar. Berani sekali kau memukuli orang di Beijing, bahkan memukuli Qiu Zize hingga kritis. Aku hanya bisa bilang kau punya nyali. Apa kau tahu siapa saudara Qiu Zize?
Tanya pria itu dengan lugas. Yemo hanya tersenyum saat Sisiu berkata, ada terlalu banyak anjing di sini, ayo pergi. Kemudian, Yemo menatap pria itu dan berkata, apakah dia sapi atau kuda, apakah itu urusanku? Aku akan memperingatkanmu sekarang, jika kau tidak menjauh, aku akan tetap menghajarmu. Bukankah kamu sangat sombong? Aku akan membawamu pergi hari ini dan melihat seberapa sombongnya dirimu setelah ini. Kemudian, pria itu akan menyerang. Hu Peng, berhenti. Tiba-tiba terdengar suara. Seorang pria setengah baya yang setengah botak bergegas menghampiri dan menghentikan pria itu. Dia berjalan dengan sangat sopan di depan Yemo dan menyapa, Tuan Muda Mo, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Yemo mengamati pria itu dan bertanya dengan aneh, siapa kamu? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Pria itu sama sekali tidak merasa canggung dan melanjutkan sambil tersenyum, namaku Wu Ze. Aku pernah bertemu Tuan Muda Mo di Beijing, di acara lelang amal Ji Beichen. Wu Ze sangat terkejut saat melihat Yemo. Siapa Yemo? Tidak ada seorang pun di sini yang lebih tahu daripada dia. Dia didukung oleh keluarga Li dan malam itu, dia datang ke pelelangan bersama Li Qiuyang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Yemo, tetapi saat itu, Yemo memberi pelajaran kepada anggota keluarga Song yang merupakan garis keturunan langsung, Song Yi, dengan menamparkan wajahnya. Dan keluarga Song tidak berani mengatakan apapun. Kemudian, ketika keluarga Song ingin membalas dendam pada Yemo, mereka dicabut dari akarnya oleh Yemo. Dia sangat jelas tentang itu. Yemo mungkin tampak tidak bersalah, tetapi akan sangat mudah baginya untuk mengusir keluarga Qiyu yang baru bangkit dari Beijing. Dia menghentikan Hu Peng, menyelamatkannya sambil juga menjalin hubungan baik dengan Yemo. Yemo sekarang ingat. Dia pergi bersama Zhang Jue ke pelelangan malam itu tetapi tidak tinggal sampai pelelangan sebenarnya, karena dia pergi untuk menyelamatkan saudara perempuannya, Ye Ling. Wu Ze, apa maksudmu? Hu Peng melihat bahwa Wu Ze, yang berasal dari tempat yang sama dengannya, tidak berdiri di sisinya tetapi malah membantu pemuda yang tidak dikenalnya itu. Namun, dia tidak langsung bertindak. Hu Peng tahu bahwa karena Wu Ze membantu pemuda ini, itu berarti dia bukan orang biasa. Meskipun dia dari keluarga Qiyu, dia tidak akan melakukan apapun sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa, hanya saja Tuan Muda Mo adalah seseorang yang aku hormati. Jadi, jika kau ingin melakukan sesuatu kepadanya, jangan salahkan aku, Wu Ze memperingatkan. Dia mengerti karakter Yemo. Dia membenci orang yang berpura-pura. Dia juga bisa saja mengatakan sesuatu dengan cara yang lebih halus, tetapi itu tidak akan meninggalkan kesan yang mendalam seperti cara yang belak-belakan. Dia sudah pernah memberi isyarat kepada Hu Peng. Jika Hu Peng tidak menyadarinya, maka dia tidak bisa disalahkan. Wu Ze, apa yang kau katakan? Aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan, Hu Peng yang sudah sedikit tenang kembali terpicu oleh kata-kata Wu Ze yang terus terang. Ini bukan wajahnya, melainkan wajah keluarga Qiyu yang dilap di lantai. Namun, dia tetap tidak mencoba melakukan apapun pada Yemo. Melihat sikap Wu Ze terhadap Yemo, dia tidak akan melakukan apapun sampai dia mengetahui siapa Yemo sebenarnya. Wu Ze mencibir dan ingin terus berbicara ketika dua pria lain datang dan memisahkan mereka. Oleh karena itu, Wu Ze melirik Hu Peng sekali lalu mengabaikannya. Ia menoleh ke Yemo dan mengundang dengan hati-hati, Tuan Muda Mo, saya dikirim ke pinggiran kota Sitong untuk melakukan penyelidikan dan sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa teman. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat datang ke kamar kami. Yemo baru saja ingin menolak ketika Sisiu tiba-tiba berkata, pinggiran kota Sitong. Ada apa? Yemo menatap Sisiu dan bertanya. Sisiu tampaknya mengingat apa yang terjadi pada keluarganya dan menjelaskan dengan sedih, kota Caci berada di bawah yurisdiksi pinggiran kota Sitong. Ayahku dikurung di kota Sitong. Yemo tiba-tiba berkata kepada Wu Ze, kalau begitu, mari kita duduk di kamarmu. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Mendengar Yemo menyebutkan beberapa permintaan, Wu Ze dengan cepat dan penuh hormat membawa mereka ke kamar mereka di lantai 2. Wajah Hu Peng berubah berkali-kali saat melihat Wu Ze dan Yemo pergi, tetapi dia tidak berani menghentikan mereka. Dia berada di ruangan yang sama dengan Wu Ze, tetapi dia tidak akan kembali bersamanya sekarang. Dia sangat ingin menyelidiki siapa Yemo. Melihat sekretaris Hu tidak menghentikan Yemo, kedua polisi itu tidak punya nyali untuk mengatakan apapun dan pergi. Mereka tahu air mengalir sangat dalam di Beijing dan satu kesalahan bisa berarti akhir bagi mereka. Tuan Muda Qi bahkan tidak bisa menahan diri untuk berdiri, apalagi berani bertanya tentang Yemo. Perselisihan besar ini berakhir begitu saja. Bos bar itu juga tidak berani mengatakan apapun. Tidak peduli di pihak mana dia berdiri, dia hanya akan menjadi pion. Kamar Wu Ze jelas tidak kecil, malah sangat megah. Para pelayan disuruh pergi oleh Wu Ze. Tuan Muda Mo, silakan duduk di kursi paling atas, kata Wu Ze hati-hati. Melihat Yemo duduk, dia lalu menatap Sisiu dan bertanya, bolehkah aku bertanya siapa ini? Yemo memperkenalkan, namanya Sisiu, teman sekolah lama. Kami berteman. Sisiu, kemari, duduk di sebelahku. Baiklah, semuanya, silakan duduk. Yemo tidak peduli dengan kursi, tetapi dia membantu Sisiu membangun dukungan. Kamu perlu menunjukkan sikapmu agar seseorang seperti Wu Ze menghormatimu. Tuan Muda Mo, izinkan saya memperkenalkan. Mereka berdua adalah rekan kerja saya di Beijing saat ini. Yang satu adalah Cheng Changhui, yang satu lagi adalah calon rekan kerja saya di kota Sitang, Zhou Ping. Namun, dia tidak memperkenalkan Yemo. Keduanya segera menyapa Yemo dan memanggilnya Tuan Muda Mo. Mereka telah lama berkecimpung di dunia politik. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa seseorang yang dihormati oleh rubah tua Wu Ze bukanlah orang yang sederhana? Mereka minum secangkir dan Yemo langsung ke pokok permasalahan. Sambil tersenyum, dia bertanya kepada Wu Ze, kenapa kamu akan menjadi wali kota Sitong? Wu Ze hanyalah seorang pejabat pemerintah berpangkat rendah. Alasan mengapa ia dapat terhubung dengan Li Qiuyang adalah karena persepsi dan keterampilan analisisnya yang baik.
Ye Mo jelas tidak ingin datang ke ruangan ini hari ini, tetapi Si Xiu mengatakan bahwa keluarganya berasal dari Sitong, dan kemudian Ye Mo datang. Jelas bahwa Ye Mo datang demi temannya. Sekarang setelah Ye Mo bertanya, dia dengan cepat menjawab, di bawah asuhan Tuan Muda Yang, saya selalu mengelola sektor lingkungan, dan sekarang saya telah dipromosikan menjadi wali kota. Zhou Ping adalah wakil wali kota sampai sekarang, dan dia adalah teman lama saya, jadi dia datang untuk merayakan bersama saya hari ini. Dia tahu bahwa apa yang ditanyakan Ye Mo terkait dengan kota Sitong, jadi Wu Ze hanya mengatakan semua yang dia tahu. Zhou Ping melihat bahwa Wu Ze berbicara kepada Ye Mo seperti seorang bawahan, menyatakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas dan merasa semakin takut kepada Ye Mo. Seorang wali kota ibarat tuan tanah bagi daerah pinggiran kota, tetapi di Beijing seorang wali kota tidak berarti apa-apa. Melihat Ye Mo tidak berkomentar, Wu Ze melanjutkan, aku pergi bersama Hu Peng. Dia dulunya adalah sekretaris wali kota Qiyu dan sekarang, dia juga menjadi wakil wali kota di pinggiran kota Sitong, untuk mengelola bagian komersial. Ye Mo mendengar ini dan bersenandung. Kemudian, dia berkata, kalau begitu, Hu Peng tidak perlu pergi. Dia tidak peduli dengan wali kota Qiyu. Siapa dia baginya? Ngomong-ngomong, Ye Mo menatap Si Xiu dan berkata, Si Xiu, bagaimana kalau kamu menjadi wakil wali kota di Sitong? Ye Mo merasa ini akan menjadi ide yang bagus. Begitu Ye Mo mengatakan ini, Si Xiu dan Zhou Ping dan kawan-kawan semuanya terkejut. Lelucon macam apa ini? Wakil wali kota bukanlah hal yang remeh. Bahkan posisi wakil wali kota di daerah pinggiran kota kecil diperoleh hanya setelah banyak perhitungan dan rencana. Ini bukan hal utama. Itu terutama tergantung pada apakah Anda memenuhi persyaratan. Dalam politik Tiongkok, selain kemampuan, pengalaman dan usia juga merupakan hal utama. Bahkan Wu Ze menganggap apa yang dikatakan Ye Mo hanya omong kosong, tetapi dia tidak berani menyuarakan pendapatnya. Ye Mo memang kuat, tetapi hanya itu yang bisa Ye Mo lakukan. Jika dia bisa mengatur seseorang untuk menjadi wakil wali kota, maka sistem pemerintahan akan berubah menjadi kacau. Ye Mo tidak pernah terjun ke dunia politik dan beranggapan menjadi wakil wali kota di daerah pinggiran kota kecil tidak berarti apa-apa. Ini. Wu Ze menyela dengan hati-hati, biasanya, ini tidak diperbolehkan, dia tidak jelas tentang identitas Si Xiu, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan pasti dan hanya memberitahunya situasinya. Ye Mo melambaikan tangannya, Si Xiu sudah berada di level wakil wali kota, jika dia pergi ke Sitong sekarang dan mencapai beberapa prestasi, dia seharusnya bisa menjadi wakil wali kota, kan? Wu Ze mendengar ini dan berpikir sejenak sebelum berkata, sebenarnya, jika saudara Si sudah berada di tingkat wakil ke, maka dia bisa mencapai tingkat ke setelah melakukan beberapa pencapaian. Setelah beberapa waktu, dia bisa naik ke tingkat itu. Wu Ze benar-benar ingin menjalin hubungan baik dengan Ye Mo, jadi meskipun ada sedikit tekanan dalam mengatakan ini, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk membantu Ye Mo. Ye Mo menatap Wu Ze dengan pandangan setuju dan memberi perintah, suruh Hu Peng pergi dan berikan jabatan wakil wali kota perdagangannya kepada Si Xiu. Si Xiu kemudian dapat mengundang beberapa bisnis besar ke kota Sitong dan meskipun Wu Ze ingin berada di sisi baik Ye Mo, mendengar ini dia tidak bisa tidak memandang rendah Ye Mo. Pemuda ini mungkin berasal dari tempat yang hebat, kata-kata tidak akan pernah sampai ke otaknya, bukan? Apakah mendapatkan beberapa bisnis besar semudah itu? Ye Mo sama sekali tidak keberatan dan melanjutkan, bisnis-bisnis ini juga harus terkenal. Baiklah, aku akan membiarkan Luo Yue Pharmaceuticals pindah ke kota Sitong dan apa? Perkataan Ye Mo sangat mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Luo Yue pindah ke Sitong. Kemanapun Luo Yue pindah, itu akan menjadi pencapaian politik yang besar. Tuan Muda Mo, apakah Anda sungguh-sungguh bersungguh-sungguh? Wu Ze tidak dapat menahan kegembiraannya dan berdiri. Jika Si Xiu benar-benar membawa Luo Yue ke pinggiran kota Sitong, maka dia bahkan akan berani membiarkan Si Xiu menjadi wakil wali kota. Lucu sekali, siapa yang tidak tahu tentang Luo Yue Pharmaceuticals? Jika ada gerai khusus Luo Yue di Sitong, maka itu dapat segera menggenjot pariwisata dan bisnis lainnya di kota itu. Ye Mo menatap mereka dengan pandangan tidak mengerti lalu menepuk bahu Wu Ze, sambil menegaskan, tentu saja aku bersungguh-sungguh. Wu Ze berkata dengan gembira, jika Tuan Muda Mo benar-benar dapat membawa Luo Yue ke pinggiran kota Sitong, maka meskipun aku tidak mendapatkan posisi wali kota, aku akan tetap mendukung saudara Si. Aku dapat membawa saudara Si ke posisi kepala perdagangan tingkat ke, kemudian membiarkan dia menggantikan wakil wali kota dan membuatnya naik jabatan nanti. Ye Mo melambaikan tangannya, terima kasih atas niat baikmu. Si Xiu memang membutuhkan bantuanmu, tetapi kamu tidak perlu bertanggung jawab atas jabatan wakil wali kota. Setelah itu, Ye Mo mengeluarkan ponselnya. Ia berpikir tentang siapa yang harus dihubungi, tetapi bahkan setelah waktu yang lama, ia tidak dapat menemukan seseorang untuk membantu. Ia hanya bisa menghela napas. Ia hanya mengenal sedikit pejabat pemerintah. Berikan aku nomor telepon Li Qiuyang. Aku akan meneleponnya. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Ye Mo merasa bahwa ia harus menelepon Li Qiuyang. Ia memiliki kemampuan untuk mengangkat Wu Ze sebagai wali kota, yang berarti bahwa ia memiliki kekuasaan. Setelah itu, ia akan menghubungi Han Zexin. Meskipun ia tahu bahwa Tetua Han tidak memiliki kontak dengan pejabat tingkat rendah ini, Tetua Han mengenal para petinggi. Baiklah, Wu Ze dengan antusias memberikan nomor telepon Li Qiuyang. Dia tahu betapa gurunya menghormati Ye Mo. Si Xiu terkejut. Dia masih tidak mengerti bagaimana Ye Mo bisa memiliki kekuatan dan wewenang seperti itu. Jabatan wali kota hanya masalah panggilan telepon. Ini sudah melampaui batas imajinasinya. Li Qiuyang bukanlah anggota inti keluarga Li, tetapi karena ia berpengalaman dan telah membuat beberapa prestasi, ia secara bertahap mencapai lingkaran dalam keluarga Li. Saat ini, Li Qiuyang sedang makan malam bersama beberapa orang. Mereka yang bisa makan bersama Li Qiuyang memiliki status yang cukup baik. Namun, inti dari jamuan makan malam hari ini bukanlah Li Qiuyang, melainkan seseorang bernama Li Chunseng.
Meskipun Li Chunsheng juga memiliki nama keluarga Li, ia tidak ada hubungannya dengan keluarga Li di Beijing. Li Qiuyang mewakili keluarga Li untuk menjalin hubungan baik dengan Li Chunsheng. Li Chunsheng baru saja dipindah tugaskan menjadi wakil wali kota Hefeng, yang merupakan kota besar, dan bahkan keluarga Li tidak dapat mengabaikannya. Jabatan barunya adalah salah satu alasannya, namun alasan utama keluarga Li berusaha menghubungi Li Chunsheng adalah karena kemampuannya. Li Chunsheng tidak bergantung pada kekuatan apapun dan telah mencapai posisinya saat ini sendirian. Semua orang tahu betapa sulitnya itu. Menempatkan Wu Ze di bawah Li Chunsheng merupakan sinyal dukungan. Alasan mengapa Li Qiuyang mengundang Li Chunsheng dan beberapa pejabat Beijing lainnya terutama untuk lebih dekat dengan Li Chunsheng, dengan harapan dia akan bergabung dengan pihak keluarga Li. Namun, saat itu, seseorang benar-benar meneleponnya. Hal ini membuat Li Qiuyang sangat kesal. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bahwa penelepon itu adalah seorang anonim. Li Qiuyang tahu bahwa ia tidak pernah memberikan nomor teleponnya kepada orang asing, tetapi orang asing itu meneleponnya. Ini pasti berarti bahwa seseorang telah memberikan nomor teleponnya. Ia langsung menjadi marah. Siapa yang cukup berani untuk memberikan nomor teleponnya tanpa bertanya kepadanya? Li Qiuyang ingin menutup telepon karena marah, tetapi ketika membaca nomor tersebut, dia tiba-tiba merasa ada yang aneh. Nomor itu tampaknya memiliki satu digit lebih sedikit daripada nomor lainnya. Segala sesuatunya tampaknya tidak sesederhana itu, jadi Li Qiuyang mengangkatnya. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Nomor teleponnya mungkin kurang satu digit, Li Qiuyang telah melihat banyak hal, dan dia tidak akan berpikir bahwa orang ini adalah orang penting hanya dari itu. Dia juga merupakan tokoh penting dalam keluarga Li sekarang. Tuan Muda Li, kita pernah bertemu sebelumnya, jadi saya ingin meminta bantuan Anda hari ini. Apakah Anda punya waktu untuk bergabung dengan saya untuk mengobrol di tempat saya berada ini? Suara Yemo terdengar datar. Amarah Li Qiuyang membuncah tak terkendali. Siapa orang ini, menurutnya dia siapa? Hanya karena dia pernah bertemu dengannya sekali, dia ingin dia menolongnya. Itu bahkan bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah dia ingin dia menolongnya saat dialah yang membutuhkan pertolongan. Seberapa sombongnya orang ini? Tidak peduli siapa dia, bahkan jika dia adalah tuan muda dari salah satu dari 5 keluarga besar, dia tidak mungkin seperti itu. Dan dari nada suaranya, dia tidak tampak terlalu tua. Tepat saat Li Qiuyang ingin melontarkan kata-kata, menurutmu siapa dirimu? Suara Yemo terdengar lagi, itu Yemo. Aku di Bar Wutong. Apa? Li Qiuyang menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya saat gelombang bergolak di dalam hatinya. Itu Yemo. Kemudian, dia bertanya dengan ragu-ragu, Anda Tuan Muda Mo? Yemo dari Beijing. Ya, itu aku, telepon Yemo tiba-tiba ditutup. Li Qiuyang menatap teleponnya cukup lama dan sama sekali tidak marah karena Yemo menutup teleponnya. Hanya ada ketidakpercayaan di matanya, dan bahkan sedikit kegembiraan. Ternyata Yemo yang meneleponnya. Dia merasakan perasaan terhormat yang besar namun pada saat yang sama juga tertekan. Yemo menatap ponselnya dan berkata tanpa daya, baterainya habis lagi. Aku harus mengisi daya ponsel ini setiap beberapa bulan. Sungguh merepotkan. Wu Ze dan yang lainnya saling memandang. Mengisi daya baterai setiap beberapa bulan dan itu merepotkan. Mereka perlu mengisi daya ponsel mereka setiap hari. Setengah langkah kemudian, Li Qiuyang mulai menerima kenyataan. Ia tahu ini adalah kesempatannya, jadi ia berdiri dengan gembira. Ia meminta maaf kepada Li Chunsheng, wali kota Li, saya benar-benar minta maaf. Seorang teman sedang menunggu saya di Wutong Bar, dan saya harus segera ke sana. Semua orang telah melihat ekspresi kesal Li Qiuyang ketika teleponnya berbunyi, tetapi perubahan ekspresinya yang cepat dari marah menjadi gembira, terkejut, dan bahkan sedikit cemas juga terlihat. Semua orang di tempat kejadian adalah orang-orang yang cerdik dan menduga bahwa orang penting yang menelepon Li Qiuyang. Terlebih lagi, jika Li Qiuyang bisa meninggalkan orang-orang di tempat kejadian hanya karena panggilan teleponnya terputus, ini berarti sesuatu. Qiuyang, siapa lagi kalau kamu harus pergi sekarang? Seorang pria paruh baya berperut buncit bertanya dengan ragu. Li Qiuyang tampaknya tidak mendengar kata-katanya sama sekali dan hanya berdiri. Tuan Muda Li, bolehkah saya pergi melihat juga? Li Chunsheng tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Li Qiuyang ragu sejenak lalu berkata, karena wali kota Li ingin pergi, maka ikutlah denganku. Melihat Li Chunsheng disetujui untuk bergabung, dua orang lainnya juga ingin ikut, tetapi Li Qiuyang berkata dengan gelisah, orang itu hanya menyuruhku pergi. Aku khawatir jika aku membawa terlalu banyak orang, dia tidak akan senang. Setelah itu dia segera meninggalkan restoran bersama Li Chunsheng. Pria berperut buncit itu tampaknya menyadari kesalahannya dan merasa canggung. Suasana sibuk di meja makan pun mereda dan semua orang pergi, sementara tak seorang pun tampaknya ingin mengatakan apapun kepada pria berperut buncit itu. Tuan Muda Li, apakah Yemo dari keluarga Ye yang menelepon Anda? Li Chunsheng telah berada di Beijing selama bertahun-tahun dan memiliki naluri politik dan sosial yang luar biasa. Dia dapat menebak dari ekspresi dan kata-katanya bahwa ini mungkin Yemo yang diceritakan di kalangan atas di Beijing. Jika bukan Yemo, Li Qiuyang tidak akan secemas dan segembira ini. Li Qiuyang mengangguk dengan serius, ya, wali kota Li, itu dia. Dan yang dia suka adalah orang-orang yang nyata, jadi bicaralah dengan normal saat Anda tiba di sana. Li Chunsheng juga tampak bersemangat, saya mengerti. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya Chunsheng. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Saudara Seng. Panggil saja aku Qiuyang mulai sekarang. Mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan untuk menentukan kemana aku akan pergi, kata Li Qiuyang segera. Ia yakin misinya untuk berhubungan dengan Li Chunsheng telah tercapai hari ini. Namun dalam hatinya, pencapaian terbesarnya hari ini bukanlah berhubungan dengan Li Chunsheng, melainkan mendapatkan undangan dari Yemo. Undangan ini akan membuatnya berdiri sendiri di keluarga Li. Li Chunsheng juga sangat bersemangat.
Dia telah berada di Beijing selama bertahun-tahun, dan meskipun dia tidak mengetahui detailnya secara pasti, dia memiliki gambaran tentang seberapa besar kekuatan yang dimiliki Ye Mo. Jika dia benar-benar harus bergabung dengan faksi politik, dia lebih suka bergabung dengan Ye Mo daripada pergi ke beberapa keluarga besar. Namun dia mengerti kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Banyak orang lain yang menginginkan hal ini juga tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Dia jelas tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu, apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti dia harus mendekati golongan keluarga Li. Menyaksikan bagaimana Ye Mo langsung memanggil Li Qiuyang ke Bar Wutong, Cheng Changhui dan Zhou Ping tercengang. Siapakah Li Qiuyang? Meskipun mereka belum pernah bertemu dengannya, mereka sangat jelas tentang identitasnya. Dia adalah anggota inti keluarga Li, yang memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Wajah Wu Ze tidak berubah. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar kekuatan Ye Mo, dia tahu itu pasti besar. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan nomor Li Qiuyang kepadanya, kecuali dia sudah bosan hidup. Ye Mo segera menancapkan ponselnya ke pengisi daya. Jika Li Qiuyang tidak bisa mengurus ini, dia akan meminta bantuan tetuahan. Ye Mo, kamu, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Si Xiu bereaksi dan menatap Ye Mo. Ye Mo baru saja hendak menjawab ketika wajahnya tampak suram saat dia melihat ke arah pintu. Gemuruh pintu ditendang dengan paksa hingga terbuka. Seorang pemuda dengan mata berbentuk segitiga berdiri di pintu bersama 4 pria berpakaian hitam. Pemuda itu melihat Ye Mo dan bertanya dengan dingin, kau orang yang memukuli Qiu Zize. Dan siapa kau? Siapa yang memberimu hak untuk menendang kamar orang lain? Wu Ze berdiri dan berteriak, sambil menunjuk ke arah pemuda itu. Ia menduga mereka pasti dari keluarga Qiu. Pemuda itu mengamati Wu Ze, Wu, jangan kira Li Qiuyang akan berkelahi denganku hanya karena anjing sepertimu. Kau terlalu percaya diri. Apa kau tidak percaya aku bisa meremukkanmu seperti serangga? Wu Ze tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu orang ini benar. Li Qiuyang benar-benar tidak akan memulai pertengkaran dengan keluarga Qiu karena dia. Jika keluarga Qiu membiarkan mereka mendapatkan beberapa keuntungan di bidang lain, keluarga Li mungkin benar-benar akan menyerahkannya begitu saja. Namun, Ye Mo berkomentar dengan jelas, saya benar-benar tidak mempercayainya. Gampang saja. Aku hanya akan menghajarmu sampai kau percaya padaku, kata pemuda itu sambil melambaikan tangannya. Keempat pria itu langsung menyerang. Ada sedikit niat membunuh yang terpancar dari mereka, jadi Ye Mo tahu bahwa mereka tidak sederhana. Dia merasakan energi yang sama pada mereka seperti yang dia rasakan pada Guo Qi. Memikirkan Guo Qi, Ye Mo tidak bisa tidak mengingat Qi Wanxing. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Keempat pria itu sangat ganas dan mengerahkan seluruh tenaga mereka begitu mereka menyerang. Mungkin karena kebiasaan hidup mereka, tetapi terhadap orang-orang ini, Ye Mo tidak merasakan belas kasihan. Tidak peduli dari mana mereka berasal, Ye Mo tidak akan berbelas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Keempat orang itu menyerang Ye Mo, tetapi tanpa melihat bayangan Ye Mo, mereka ditendang olehnya. Suara tulang yang hancur terdengar, dan hanya dalam satu bentrokan, keempat orang ini semuanya mengalami patah lutut oleh Ye Mo. Namun, mereka tetap menahan penderitaan. Mereka berkeringat karena kesakitan, tetapi tidak ada yang berteriak. Melihat keempat pria itu jatuh ke lantai, pemuda itu terkejut. Ia mengira akan mudah bagi keempat pria itu untuk menghajar Ye Mo hingga menjadi lumpuh. Dia tidak menyangka Ye Mo begitu kuat dan sekejam ini. Pada saat yang sama, di sebuah rumah pribadi di Beijing, seorang pemuda berusia 30-an memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia mengetuk meja. Sebagai anggota keluarga Qiu yang termuda dan paling terkemuka, dia berusia 31 tahun dan sudah menjadi pejabat tinggi. Masa depannya cerah. Qiu Zixue baru saja menerima kabar bahwa saudaranya telah dipukuli hingga menjadi orang cacat di sebuah bar dan dia masih di rumah sakit. Para dokter telah menilai bahwa dia telah kehilangan pendengarannya selamanya di satu sisi. Ini membuatnya sangat marah. Di seluruh Beijing, bahkan beberapa keluarga lainnya tidak berani memukuli saudaranya seperti itu. Qiu Zixue adalah seseorang yang semakin tenang saat dia semakin marah. Ketika dia menyerang, dia melakukan pembunuhan. Jadi setelah mendengar berita ini, Qiu Zixue tidak akan membawa orang untuk menangkap Ye Mo atau yang semacamnya. Pertama, dia mengirim Hu Peng untuk menyelidiki identitas Tuan Muda Mo ini. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang Tuan Muda Mo dari keluarga Li? Bahkan jika Tuan Muda Mo ini memang dari keluarga Li, dia harus membayar harga karena telah memukuli saudaranya. Bukan karena keberuntungan keluarga Qiu menjadi keluarga besar baru di Beijing. Jadi bagaimana jika itu adalah keluarga Li? Telepon berdering, dan Qiu Zixue segera mengangkatnya. Orang yang menelepon itu bukan Hu Peng, melainkan Ante Qiu Dongchen. Dia melaporkan bahwa sesuatu telah terjadi pada Qiu Dongchen. Mendengar Qiu Dongchen membawa beberapa orang ke Bar Wutong dan malah dipukuli hingga menjadi cacat, Qiu Zixue hampir membanting ponselnya. Sejak kapan keluarga Qiu diganggu seperti ini? Qiu Zize hanyalah generasi kedua yang kaya, tetapi Qiu Dongchen adalah elit keluarga Qiu. Dia juga berusia 30-an, tetapi dia sudah berpangkat kolonel. Dia kembali ke Beijing kali ini untuk urusan lain. Qiu Zixue menghantamkan tinjunya ke meja, dan meja kokoh itu hancur berkeping-keping. Qiu Zixue tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia meraih telepon dan menelepon, Kapten Zhu, saya ingin Anda segera membawa anak buah Anda ke Bar Wutong. Iya, saya akan segera datang, dan saya akan menghubungi polisi khusus di Beijing. Setelah menutup telepon, Qiu Zixue menelepon nomor lain, paman kedua, Zize dan Dongchen terluka di Bar Wutong. Saya telah mengerahkan Flying Leopard dan pasukan polisi khusus. Iya, saya akan segera ke sana. Saya belum tahu asal-usulnya, tetapi dia tampaknya ada hubungan keluarga dengan keluarga Li. Di luar ruangan di Wutong Bar, pemuda itu kakinya patah dan juga menerima beberapa tamparan di wajahnya. Kau benar-benar punya nyali. Jika aku, Qiu Dongchen, tidak memusnahkan seluruh keluargamu, maka aku telah dibesarkan oleh seekor anjing, pemuda itu masih mengumpat. Tatapan mata Ye Mo menjadi dingin.
Dia membenci orang-orang yang mengancamnya. Ning Qingsui telah terluka berkali-kali karena dia tidak memusnahkan keluarga Song. Ye Mo melangkah maju dan menendang dada Qiu Dongchen, membuatnya terlempar tepat di samping tangga. Bagi orang lain, ini tampak seperti tendangan biasa, tetapi Ye Mo tahu bahwa itu telah menghancurkan meridian jantung Qiu Dongchen. Dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 3 bulan apapun yang terjadi. Berhenti. Qiu Zixue baru saja tiba ketika dia melihat Ye Mo menendang Qiu Dongchen hingga pingsan. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Namun, dia menahan diri untuk tidak maju. Truk militer sudah tiba. Dia menunggu pasukan polisi khusus datang dan membawa Ye Mo pergi. Tidak peduli siapapun anggota keluarga Li yang bernama Ye Mo, dia tidak akan membiarkannya pergi. Qiu Zixue tidak bodoh. Dia tahu betul kekuatan Qiu Dongchen. Beberapa pria kekar bersama-sama bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Selain itu, dia membawa serta 4 rekan setimnya. Akan bunuh diri jika dia maju. Truk itu berhenti saat beberapa regu polisi yang membawa senapan mengambil posisi dan dengan cepat mengepung bar tersebut. Seorang petugas berjalan di depan Qiu Zixue dan membungkuk. Qiu Zixue belum memerintahkan untuk menangkap Ye Mo. Dia masih ingin menunggu Fiying Leopard. Pada saat ini, sebuah mobil berhenti di depan Wutong Bar dengan 2 pria bergegas keluar dari mobil. Disinilah aku, bertanya-tanya siapa yang bisa sesombong ini, menyakiti keluarga Qiu kita. Jadi itu Tuan Muda Qiu Yang. Keluarga Limu sungguh kuat, terlalu kuat. Qiu Zixue melihat Li Qiu Yang dan Li Chunsheng muncul dan langsung mencibir. Li Qiu Yang merasa aneh. Ia datang untuk menemui Ye Mo. Ia tidak menyangka begitu banyak agen pasukan khusus akan mengepung tempat itu. Qiu Zixue juga ada di sana, dan dilihat dari nada bicaranya, seseorang tampaknya telah memukuli orang-orang mereka dengan serius. Akulah yang melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Li. Jika kau mencari masalah, datanglah dan bergabunglah denganku. Aku di sini, suara Ye Mo terdengar datar. Qiu Zixue tercengang. Melihat kedatangan Li Qiu Yang, dia yakin keluarga Li harus bertanggung jawab, tetapi mengapa pemuda ini tiba-tiba mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Li Qiu Yang? Li Qiu Yang tertegun sejenak dan segera bereaksi. Ia menatap Qiu Zixue dengan pandangan menghina. Jika keluarga Li yang bertanggung jawab, maka tidak apa-apa baginya untuk bersikap seperti itu. Namun, sayangnya, ia salah karena bersikap seperti itu di depan Ye Mo. Dulu, Ye Mo telah membunuh putra Song Qiming dan keluarga Song masih belum melakukan apapun padanya. Beberapa keluarga Qiu yang jauh lebih rendah dari keluarga Song bahkan tidak perlu disebutkan. Ia benar-benar merasa kasihan pada Qiu Zixue ini. Qiu Zixue bukanlah orang yang sederhana. Ia lebih suka menyiksa Ye Mo sampai mati perlahan di ruangan gelap daripada menunjukkan betapa kuatnya dia di depan semua orang. Dia melihat tatapan menghina di mata Li Qiu Yang dan juga mengingat kata-kata Ye Mo. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dia ketahui dan ini membuatnya kesal. Li Qiu Yang berjalan di depan Ye Mo dan membungkuk sebelum berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya jika saudara Ye ingat untuk datang menemui saya guna meminta bantuan. Ye Mo dan bicara. Kemudian, Ye Mo menendang keempat pria di pintu itu sekali lagi. Qiu Zixue tercengang. Dia tidak menyangka Li Qiu Yang akan bersikap sopan seperti ini kepada Ye Mo. Dia yakin bahwa orang ini bukan dari keluarga Li. Jika Ye Mo berasal dari keluarga Li, bahkan jika dia adalah anggota inti, Li Qiu Yang tetap tidak akan bersikap sopan seperti ini kepadanya. Pada saat ini, sebuah Range Rover berhenti, dan 7 anggota Flying Leopard turun dan berlari di depan Qiu Zixue. Saudara Qiu, aku sudah membawa orang-orangku ke sini. Sebelum lelaki ganas itu menyelesaikan perkataannya, dia melihat Ye Mo yang berdiri di sana berbicara dengan Li Qiu Yang dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dia yakin bahwa pemuda itu adalah instruktur mereka, Ye Mo. Pria itu berlari menghampiri dan membungkuk kepada Ye Mo, perwira komandan macan tutul terbang Zhu Hongsheng merasa terhormat bertemu dengan Anda, instruktur. Ye Mo mengerutkan kening dan bertanya dengan jelas, pasukan khususmu tidak berguna, keluar karena beberapa panggilan sampah acak. Melapor. Ini salahku, instruktur. Karena aku kenal dengan Qiu Zixue, aku membawa beberapa anggota keluar atas kemauanku sendiri. Aku bersedia menerima hukuman. Wajah Zhu Hongsheng memerah. Salah satu alasan dia datang adalah karena dia mengenal Qiu Zixue, alasan lainnya adalah karena Qiu Zixue adalah orang berikutnya yang akan menjadi pemimpin keluarga Qiu. Dia tidak berani menolaknya. Ye Mo mencibir, apakah aku punya waktu untuk menghukummu? Kembalilah ke tempat asalmu, kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Ah baik, Tuan. Zhu Hongsheng bahkan tidak melihat ke arah Qiu Zixue dan membungkuk sebelum membawa anggota pasukannya ke Range Rover dan pergi. Qiu Zixue menatap kosong ke arah pasukan Flying Leopard yang datang dan pergi. Melihat penghormatan Zhu Hongsheng kepada Ye Mo, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Ye Mo bukanlah orang biasa. Saat ini, dia benar-benar mulai takut. Li Qiu Yang menatap Qiu Zixue dengan dingin. Tidak banyak orang di Beijing yang dianggapnya penting, tetapi Qiu Zixue jelas salah satunya. Dia berkepala dingin dan menyelesaikan tugasnya dengan sangat terampil, tetapi yang mengejutkan Li Qiu Yang, dia telah membuat kesalahan fatal hari ini. Menyinggung Ye Mo. Hal ini membuatnya sangat senang. Qiu Zixue dapat melihat ejekan atas kesulitannya di mata Li Qiu Yang. Tepat ketika Qiu Zixue bingung harus berbuat apa, sebuah nada dering memecah suasana tegang di tempat kejadian. Paman kedua. Ya, aku sudah di Bar Wutong, suara Qiu Zixue. Alasannya adalah suara paman keduanya yang putus asa, Zixue, kamu tidak boleh melakukan apapun. Cepat beritahu orang-orang yang telah kamu kerahkan untuk kembali secepatnya. Aku akan segera ke sana. Orang itu bukanlah seseorang yang dapat disinggung oleh keluarga Qiu kita. Jangan sentuh dia. Dia Ye Mo. Pikiran Qiu Zixue berdengung. Tidak banyak orang yang tidak bisa disinggung oleh keluarga Qiu di daerah Beijing, tetapi orang nomor satu yang tidak boleh disentuh adalah Ye Mo. Dia tercengang. Siapa yang mengira orang ini adalah Ye Mo? Qiu Zixue adalah orang yang sombong.
Sejak datang ke Beijing, dia sudah mendengar tentang Ye Mo tetapi tidak pernah mempermasalahkannya. Bagaimanapun, sekuat apapun Ye Mo, dia hanyalah seorang manusia. Meskipun menurut rumor, Ye Mo telah menyingkirkan keluarga Song sendirian, Qiu Zixue telah menyelidiki situasi keluarga Song. Itu karena keluarga Song sendiri sangat takut sehingga mereka membubarkan sebagian besar anggotanya, menyebabkan kekuatan keluarga menurun, sehingga mereka dimakan oleh musuh politik mereka. Meskipun Ye Mo memiliki beberapa pengaruh, dia bukanlah penyebab utamanya. Setelah itu, Ye Mo memudar dari masyarakat kelas atas Beijing dan menghilang untuk waktu yang lama. Hal ini juga membuat Qiu Zixue tidak menganggap serius Ye Mo, yang menyebabkan dia tidak menghubungkan Tuan Muda Mo ini dengan Ye Mo. Hari ini, dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Ye Mo. Bahkan Kapten Flying Leopard sangat menghormatinya. Hal ini membuat Qiu Zixue menilai ulang Ye Mo. Bahkan jika paman keduanya tidak menelepon, dia pasti ingin mundur. Sebuah mobil Mercedes hitam melaju kencang dan berhenti di samping Qiu Zixue. Dua orang keluar dari mobil. Kakek. Melihat orang-orang yang sudah keluar, Qiu Zixue terkejut. Selain paman keduanya, ada juga kakeknya yang datang sendiri. Ekspresinya tidak terlihat begitu baik. Qiu Zixue langsung tahu bahwa situasinya sangat serius. Orang tua itu berjalan mendekati Qiu Zixue dengan wajah hijau dan menamparnya. Kupikir kau bisa memberi arti bagi keluarga Qiu, tapi ternyata kau tetap saja tidak berguna. Setelah menamparkan Qiu Zixue, dia bahkan tidak melihat ke arah Qiu Dongchen yang tergeletak di lantai dan langsung berjalan ke kamar Ye Mo. Apakah kau masih tidak akan menyuruh polisi mundur? Apakah kau ingin seluruh keluarga Qiu dibasmi? Teriak pria yang mengikuti lelaki tua itu. Saya mengerti, paman kedua. Qiu Zixue tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkannya. Dia terlalu tidak berpengalaman, tidak mampu mengendalikan emosinya. Melihat Qiu Zixue membubarkan polisi, paman kedua meraih tangan Qiu Zixue dan menariknya masuk, mengikuti lelaki tua itu ke kamar Ye Mo. Li Qiu yang berdiri dan menyapa dengan sopan, Pak Tua Qiu. Ye Mo segera menyadari bahwa orang ini pastilah pemimpin keluarga Qiu. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua itu datang, tetapi bagi lelaki tua yang menganggap diri mereka lebih unggul dari orang lain, Ye Mo tidak menyukainya. Dia tidak menyangka lelaki tua ini tidak menyadari tindakan Qiu Zixue di Beijing. Jika dia tidak bertemu dengannya hari ini, apakah Xi Xiu akan disiksa sampai mati? Dunia ini tampak semakin mirip dengan dunia tempat dia berada sebelumnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, prinsip saya adalah tidak menyinggung orang yang tidak menyinggung saya. Jika orang lain menyinggung saya di masa mendatang, hasilnya akan sama seperti hari ini. Tuan Muda Mo, jangan khawatir, tidak akan ada Qiu Zixue kedua dari keluarga Qiu. Zixue, cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Mo. Qiu Zongxin menatap Qiu Zixue dan berteriak. Ye Mo mengamati Qiu Zixue, dia benar-benar tidak menyukai orang ini, tetapi dia juga tidak bisa melakukan sesuatu padanya tanpa alasan. Jika bukan karena dia seorang kultivator, dia tidak akan membiarkannya hidup apapun yang terjadi. Orang ini menakutkan. Menerima permintaan maaf Qiu Zixue, Ye Mo berkata dengan lugas, tidak perlu minta maaf, keluarga Qiu mu hanya tidak berhati-hati saat berteman. Seseorang menipu orang idiot seperti Qiu Zixue untuk menyerang temanku. Mengenai Hu Peng itu, dia tidak perlu pergi ke kota Sitong lagi. Orang lain akan mengurusnya, terima kasih. Meskipun Ye Mo tidak mengatakannya dengan jelas, Qiu Zongxin dapat memahami bahwa orang yang telah diatur oleh keluarga mereka untuk pergi ke kota Sitong akan digantikan oleh Ye Mo. Dia tidak berkomentar apapun lagi dan hanya membawa kedua orang lainnya bersamanya, meninggalkan Wu Tongbar. Dari awal hingga akhir seluruh situasi ini, Cheng Changhui dan Zhou Ping tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Ye Mo dapat bertindak seperti dewa, mereka tahu bahwa Ye Mo adalah seseorang yang harus mereka kagumi dan berdiri di samping tidak berani berbicara. Semua orang yang muncul hari ini adalah seseorang yang biasanya hanya bisa mereka tatap dari kejauhan, namun orang-orang ini semua harus bersikap baik di depan Ye Mo. Hal ini membuat Zhou Ping memutuskan untuk berada di sisi baik Xi Xiu. Namun Xi Xiu juga benar-benar tercengang saat ini. Setelah semua orang dari keluarga Qiu pergi dan tempat kejadian dibersihkan, Li Qiu yang berdiri dan bertanya, Kakak Ye, apa yang kamu butuhkan dari adik kecil ini? Wu Ze duduk dengan hati-hati di samping mereka, dan dari tatapan setuju Li Qiu yang padanya, dia tahu bahwa dia telah mendapatkan jackpot hari ini. Dia telah membuat keputusan yang tepat. Selama dia tidak membuat kesalahan di masa depan, jalannya akan cerah. Ye Mo tersenyum, saya memang butuh bantuan Tuan Muda Li. Wali Kota Wu, jelaskan ide saya kepada Tuan Muda Li. Wu Ze segera memberitahu Li Qiu yang apa yang diinginkan Ye Mo. Bahkan jika Ye Mo tidak mengizinkan Luo Yue masuk ke Sitong, dia tetap akan melakukan tugasnya dengan baik untuk Ye Mo. Belum lagi, dengan peringatan Ye Mo, keluarga Qiu sama sekali tidak akan mengirim Hu Peng ke kota Sitong. Dengan begitu, pengaturan untuk Xi Xiu akan jauh lebih mudah dilakukan. Xi Xiu menatap Ye Mo dengan gembira sekaligus tak percaya. Ia tidak menyangka kata-kata Ye Mo menjadi kenyataan. Ye Mo benar-benar baru saja mengangkatnya menjadi wakil wali kota hanya dengan beberapa patah kata. Meskipun sebagai wakil untuk saat ini, hanya masalah waktu sebelum bagian wakil itu hilang. Hari ini, dia malah merasa jauh dari Ye Mo. Ye Mo tidak memiliki temperamen seperti itu sebelumnya. Dia seperti Ye Mo, orang yang paling tidak disukai di kelas. Segalanya berjalan dengan sangat baik. Ye Mo berjanji, Tuan Muda Li, aku berutang budi padamu untuk hari ini. Aku pasti akan mengingatnya. Li Qiu yang segera mengangkat gelas anggurnya dan berkata, hanya masalah kecil. Kapanpun Anda membutuhkan saya, silakan bertanya. Dan jika Anda setuju, panggil saja saya dengan nama saya. Ye Mo mengangguk dan menoleh ke arah Zhou Ping, wali kota Zhou, Anda akan tinggal di Sitong paling lama. Teman saya di sini dianiaya dan bahkan dipaksa mengambil pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Saya menduga ini menyangkut kekuatan bawah tanah setempat, bagaimana pendapat Anda?
Mendengar pertanyaan Yemo, Zhou Ping segera berdiri dan menjawab, kekuatan bawah tanah seperti itu adalah target utama serangan pemerintah. Wali kota Xi akan segera menjadi kolega saya. Kita akan membutuhkan kerjasamanya untuk mencabut organisasi ini dari akarnya demi memastikan masa depan yang lebih cerah bagi kota Sitong. Itulah yang ingin didengar Yemo. Wu Zi adalah orang baru di kota Sitong dan dia tidak terbiasa dengan banyak hal. Xi Xiu bahkan lebih buruk. Sekarang dengan bantuan Zhou Ping, Yemo yakin menghukum orang-orang yang menyakiti Xi Xiu akan menjadi hal yang mudah. Li Chunsheng berdiri saat itu dan mengangkat cangkir di depan Yemo, Tuan Muda Mo, saya tidak menyangka Xi Xiu akan pergi ke kota Sitong secepat ini. Kebetulan saya ditempatkan di kota Hefeng, jadi mungkin kita akan bekerja sama di masa mendatang. Saya mengusulkan bersulang ini untuk Tuan Muda Mo. Kemudian, saya akan mengusulkan bersulang juga untuk wali kota Xi. Li Chunsheng, sebagai wali kota-kota besar, mengatakan bahwa dia akan sering berhubungan dengan Xi Xiu terutama karena Yemo. Dia senang bisa datang hari ini. Siapa yang tidak tahu siapa Qiu Zongxin? Namun, bahkan orang seperti dia harus menundukkan kepalanya di depan Yemo. Kekuatan Yemo jauh lebih besar dari yang dia duga. Yemo datang untuk membantu membuka jalan bagi Xi Xiu, jadi karena Li Chunsheng adalah wali kota-kota Hefeng, dia tidak bisa mengabaikannya dan juga mengangkat cangkirnya. Betapapun bodohnya Xi Xiu, dia tidak akan membiarkan seorang wali kota mengusulkan bersulang untuknya. Dia segera mengangkat cangkirnya dan berjalan di depan Li Chunsheng, masih banyak hal yang tidak ku mengerti. Kuharap wali kota Li akan membantuku di masa mendatang. Setelah meninggalkan Wu Tongbar, orang yang paling merasa hari ini tidak mungkin nyata adalah Xi Xiu. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dalam beberapa jam, dia bisa berubah dari orang yang tidak punya tujuan menjadi wakil wali kota. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan sebelumnya, tetapi itu telah terjadi padanya. Yemo, Xi Xiu begitu gembira hingga dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan Yemo hari ini, akan sangat mudah baginya untuk membantunya membalas dendam. Namun, Yemo tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu dan hanya mengatur agar dia menjadi wakil wali kota. Ini berarti bahwa dia harus membalas dendamnya sendiri. Xi Xiu benar-benar bersyukur. Meskipun semua temannya telah meninggalkannya, masih ada satu teman yang dapat menolongnya. Membalas dendam untuk orang tuanya secara langsung adalah hasil terbaik baginya. Yang lebih mengejutkannya adalah dia bahkan tidak perlu mengurusnya sendiri. Karena satu kalimat dari Yemo, Qiu Zongxin telah mengirim Tong Jie dan keluarganya ke neraka. Yemo menepuk bahu Xi Xiu, jangan khawatir. Saat kita di Universitas Ninghai dulu, hanya kau yang membantuku. Sekarang, sudah sepantasnya aku membantumu mengurus sesuatu. Aku tidak mengerti politik, jadi kau harus mengandalkan dirimu sendiri, tetapi jika kau diperlakukan tidak baik, katakan saja padaku. Xi Xiu mengepalkan tinjunya. Yemo, aku benar-benar tidak banyak membantumu di masa lalu. Jika kamu punya waktu, aku ingin mengundangmu makan di Juwei Lou lagi. Meskipun aku tidak punya tiket gratis lagi, aku bisa membayarnya untuk kita. Bayangan di hati Xi Xiu perlahan menghilang. Mengingat saat mereka berdua berada di Universitas Ninghai, makan dengan kupon gratis, dia menjadi lebih ceria. Tentu saja. Soal politik, Wu Ze berpengalaman di bidang itu. Bagus kalau dia membantumu, tapi kalau dia mencoba menyulitkanmu, jangan bersikap lunak padanya, Yemo menasihati Xi Xiu. Dia merasa naluri politik orang ini terkadang tidak bagus. Xi Xiu mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud Yemo. Dia sedang linglung di Wu Tongbar. Tidak ada cara baginya untuk berpikir untuk berbicara dan berhubungan dengan Li Chunsheng, Zhou Ping dan kawan-kawan. Itu bukan yang penting, dia bisa mengurusnya nanti. Ngomong-ngomong, Yemo, bagaimana caranya kamu bisa membawa Luo Yue ke kota Sitong? Xi Xiu akhirnya bisa menanyakan pertanyaan ini. Yemo tersenyum, karena Luo Yue adalah perusahaanku. Jika kamu tidak ingin berpolitik, kamu selalu dapat bergabung dengan perusahaanku, tahu? Apa? Xi Xiu sekali lagi terkejut dengan kata-kata Yemo. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Luo Yue Corporation? Itu bahkan lebih baik daripada mesin cetak uang. Setelah beberapa lama, Xi Xiu menghela napas, Yemo, aku tidak menyangka kamu bisa mencapai prestasi sebesar itu dalam waktu yang singkat. Aku benar-benar bangga padamu. Yemo menyentuh dagunya tanpa berkata apa-apa. Jika bukan karena mengumpulkan tanaman herbal, dia tidak akan mendirikan perusahaan seperti itu. Perusahaan itu tidak berarti apa-apa baginya. Yemo, aku ingin pergi ke Beijing dan melihat-lihat, kata Xi Xiu dengan sedikit ekspresi perjuangan di matanya. Yemo tahu apa yang dipikirkan Xi Xiu. Tantannya. Dia sedang belajar di Beijing. Bahkan ketika keadaan berbalik untuknya, dia tidak bisa meninggalkan gadis yang disukainya, meskipun gadis itu telah mengkhianatinya. Perlu aku ikut denganmu? Jika sebelumnya, Yemo pasti sudah berusaha membujuk Xi Xiu untuk menyerah. Apa gunanya punya wanita seperti itu? Dia paling membenci wanita yang berkhianat. Namun sekarang, dia tidak menghentikannya. Tantan bagi Xi Xiu seperti Ning Qingsui baginya. Meskipun Ning Qingsui telah melupakan semua yang telah terjadi di antara mereka dan bahkan membencinya, Yemo tidak bisa melupakannya. Ini masih berbeda dari pengkhianatan, tetapi dia bisa mengerti bagaimana perasaan Xi Xiu. Kenapa kau tidak menghentikanku mencari Tantan? Xi Xiu menatap Yemo dengan aneh. Dia pikir Yemo pasti akan menghentikannya mencari wanita seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak seharusnya mencarinya, dia tidak dapat menahannya. Ketika dia mengalami masa tersulit dalam hidupnya, Tantan tidak mengkhianatinya. Dia tidak dapat mengerti mengapa ketika keadaan sudah membaik, Tantan mengkhianatinya. Kurasa, dia mungkin punya rencana lain. Yemo terdiam. Tiba-tiba dia ingin sekali menemui Ning Qingsui. Mungkin dia harus berbicara baik-baik dengannya. Luo Ying tampaknya telah menghilang, jika Ning Qingsui meninggalkannya juga, dia akan benar-benar merasa kesepian. Jadi bagaimana jika dia tidak ingat? Setidaknya dia ingat bagaimana Ning Qingsui pergi mencarinya sendirian di Sen Nong Jia.
Kalau begitu, pergilah dan temui dia, gumam Yemo, seolah memberi alasan pada dirinya sendiri. Kurasa kau tidak perlu pergi ke sekolahnya. Tantan ada di mobil sport tadi, Yemo menunjuk ke sebuah mobil sport merah yang tidak jauh dari sana. Siu berseru dan segera menyadari bahwa itu adalah taksi yang ditumpangi Tantan. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghentikan taksi dan mengikutinya. Yemo takut sesuatu akan terjadi pada Siu, jadi dia juga mengikutinya dari belakang. Mobil sport merah itu melaju sedikit lebih lama, berhenti di luar sebuah bar. Yemo entah bagaimana merasa bar ini tidak asing, dan dia segera mengingatnya. Ini adalah bar yang dia datangi bersama Yun Bing. Yun Bing bergegas masuk ke bar ini dan kemudian dia melihat Ni Suang dan Zuo Yangqing. Setelah mobil merah itu berhenti, pria gendut itu menarik Tantan ke dalam bar. Yemo melihat Siu mengepalkan tangannya dan berjalan masuk. Dia menghela napas dan mengikutinya. Bahkan sebelum pintu tertutup, suara pria gemuk itu terdengar, Song Xiaotan, bagaimana kau bisa percaya bahwa kau memiliki nilai sebesar itu? Kau hanyalah sepatu usang. Bang! Pintunya ditutup dan sepertinya terdengar jeritan seorang gadis. Siu tidak dapat menahannya lagi dan menendang pintu hingga terbuka. Gadis bernama Tantan itu sudah memiliki bekas telapak tangan merah di wajahnya, dan pakaiannya juga robek. Namun, pria gemuk itu juga tidak mengalami nasib yang mudah. Sebuah asbak menghantam kepalanya. Keduanya tampaknya sedang bertengkar soal uang. Kenapa kamu di sini? Minggir, pergi. Song Xiaotan melihat wajah Siu yang pucat dan berteriak histeris. Dia tidak ingin Siu melihatnya seperti itu. Siu tidak berkata apa-apa dan langsung menghantam kepala si gendut dengan tong sampah di sebelahnya. Si gendut melempar Song Xiaotan ke lantai dan menyerang Siu. Melihat si gendut hendak memukul Siu, Song Xiaotan menjadi gila dan mulai memukul kepala si gendut dengan asbak. Yemo menyaksikan kejadian itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Petugas keamanan di bar segera datang dan memisahkan mereka. Yemo, kamu di sini juga. Siu memperhatikan Yemo. Yemo mengangguk dan tidak berbicara, karena ada juga polisi di sini. Apa yang terjadi tepat ketika polisi pendek itu mulai mengucapkan beberapa patah kata, suaranya menjadi lebih pelan. Dia mengenali Yemo. Dia masih ingat dengan jelas apa yang terjadi setahun yang lalu. Yemo telah menyuruhnya pergi, dan jika temannya tidak menyuruhnya pergi, mungkin dia akan berada di penjara sekarang. Hari ini, dia melihat orang yang paling tidak ingin dia lihat lagi. Pria gemuk itu menyeka darah dari kepalanya dan menunjuk ke Song Xiaotan, wanita jalang ini menipuku sebesar 480.000 dan menghancurkan kepalaku dengan asbak. Ceritakan dengan benar. Polisi di sebelah si pendek itu menatap aneh ke arah rekannya. Ini pertama kalinya dia melihat rekannya bertingkah begitu payah. Pria gemuk itu menenangkan diri dan berkata, dia setuju untuk tidur denganku, tetapi sebelum tidur, dia memintaku untuk memberinya 480.000. Wanita mana yang layak mendapatkan uang sebanyak itu untuk satu malam? Jadi ini berarti kau menyewa pelacur? Tanya polisi itu dengan santai. Ia melihat rekannya menatap Yemo dengan takut, dan Yemo berdiri di samping Siu. Jelas ia terlibat dalam perkelahian itu, jadi ketika ia mulai bertanya, ia memihak Song Xiaotan. Pria gendut itu langsung berteriak, tidak, kami sudah sepakat dengan hal ini. Karena ini sudah kesepakatan bersama, kenapa bajunya dirobek-robek? Lanjut petugas itu. Pria gemuk itu kehilangan kata-kata namun tetap cepat berkata, meminta uang sebanyak itu, tentu saja saya tidak setuju. Jadi kamu malah akan memperkosanya. Polisi bertubuh pendek itu tersadar dan bertanya dengan serius. Mengapa kau menginterogasiku seperti ini? Kau percaya padaku saat aku bilang aku bisa melepaskan seragam itu darimu? Pria gemuk itu marah dan berteriak. Siu berjalan di depan Song Xiaotan dan menariknya. Dia bertanya dengan mata merah, Tantan, apakah kamu mencoba mendapatkan 480.000 untuk membayar utangku? Song Xiaotan hanya menunduk dan terus mengucek matanya, tidak berkata apa-apa. Naluri Yemo mengatakan kepadanya bahwa si gendut itu berbohong. Matanya gemetar saat ia mencela para petugas, dan ia jelas tidak ingin hal ini menjadi terlalu besar. Yemo melambaikan tangan kepada polisi pendek itu, dan dia pun bergegas mendekat. Setahun yang lalu, aku bilang ada yang salah dengan menyuruhmu untuk menyelidikinya. Kenapa masih ada di sini? Nada bicara Yemo tidak senang. Polisi bertubuh pendek itu segera menjelaskan, bar ini sudah disegel, tetapi beberapa bulan yang lalu, bar ini dijual ke pedagang dari negara bagian Wen. Ini bukan bar yang sama seperti sebelumnya. Yemo mengangguk dan berjalan ke arah pria gemuk itu. Dia menepuk kepalanya dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa Song Xiaotan ke sini? Pria gemuk itu ragu sejenak lalu menjawab, saya ingin mencobanya lalu menjualnya. Jadi dia adalah seorang pedagang wanita. Wajah Song Xiaotan menjadi pucat. Dia telah berencana untuk mendapatkan sejumlah uang dari si gendut untuk membantu Siu melunasi utangnya, tetapi tanpa diduga, dia hampir dijual. Apakah kamu sudah melakukan ini sejak lama? Bagaimana kamu biasanya menipu orang? Yemo bertanya lagi. Ya, saya sudah melakukan ini selama 3 tahun. Nah, banyak gadis yang hanya perlu melihat mobil sport saya agar mereka mau ikut dengan saya. Pria gemuk itu tidak menyembunyikan apapun. Yemo menendangnya hingga terpental dan berkata kepada kedua petugas itu, bahwa dia pergi. Aku yakin kalian tahu apa yang harus dilakukan. Kedua polisi itu saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Yemo baru saja mengajukan 2 pertanyaan, dan pria gemuk itu mengakui kejahatannya. Jika dia pergi ke kantor polisi, kasus apa yang tidak bisa dia selesaikan? Melihat polisi membawa pergi pria gemuk itu, Siu memandang Song Xiaotan, namun tetap terdiam dan hanya mendesah. Dia sekarang tahu bahwa Song Xiaotan pasti melihat bagaimana dia dipaksa membayar hutang dan ingin membantunya. Tantan, aku akan menjadi wakil wali kota-kota Sitong. Kembalilah bersamaku, Siu tidak dapat menemukan kata-kata yang lebih baik untuk menghiburnya dan hanya merasa bahwa dia berutang banyak padanya. Apa katamu? Song Xiaotan menatap Siu dengan tidak percaya.
Namun, dia tahu bahwa Sisiu tidak akan pernah berbohong padanya tentang hal seperti ini. Ye Mo pergi tanpa mengganggu mereka. Dia percaya bahwa Sisiu akan mampu menangani tindak lanjutnya. Meskipun dia tidak suka dengan apa yang Song Xiaotan lakukan, dia bisa melihat bahwa Song Xiaotan tulus dalam perasaannya terhadap Sisiu. Ye Mo merasa senang untuknya. Ketika Ye Mo pergi menemui Ye Ling dan Ye Zifeng, dia mengetahui bahwa Ye Ling telah pergi ke Flowing Snake karena dia tidak senang karena tidak bisa menemuinya terakhir kali. Ye Mo merasa tenang setelah mengetahui bahwa dia pergi ke sana. Bagaimanapun, dia akan jauh lebih aman di sana daripada di Beijing. Flowing Snake adalah wilayahnya. Ye Mo tidak terburu-buru kembali ke Flowing Snake dan malah pergi ke negara bagian Yu. Dia telah memutuskan untuk mengobrol baik-baik dengan Ning Qingsui. Jika Lan Yu masih akan menghentikannya, dia akan kembali ke Flowing Snake dan kemudian pergi melihat-lihat dunia kecil. Negara Yu pada awalnya merupakan tempat yang besar, dan sekarang dengan adanya mitra Luo Yue, Fei Yu, tempat itu menjadi semakin padat penduduknya. Pada saat ini, Ning Zhongfei yang seharusnya bahagia, justru tidak bahagia sama sekali. Meskipun istrinya telah kembali, putrinya telah menghilang dan begitu pula pesawatnya. Sebuah jet penumpang menghilang dari pandangan tanpa alasan, dan AS telah diserang oleh alien, sehingga muncullah rencana perlindungan bumi, yang mengusulkan 200 negara di dunia harus segera membangun pangkalan pertahanan bumi. Namun ada pula yang tidak setuju dengan teori tersebut dan menganggap AS terlalu khawatir. Beberapa penasihat negara mengemukakan bahwa kasus hilangnya pesawat jet itu mirip dengan yang terjadi beberapa tahun lalu. Kali ini, ada ilmuwan terkenal di dalam pesawat itu, sama seperti yang terjadi di masa lalu. Beberapa orang bahkan menghitung semua orang yang hilang dan menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah kehilangan sekitar 100 orang cendekiawan dan ilmuwan terkenal. Dibandingkan dengan itu, Ning Zhongfei dan istrinya lebih peduli pada putri mereka yang hilang. Ini semua salahku. Jika aku ikut denganmu ke Beijing, ini tidak akan terjadi. Sekarang, kita bahkan tidak tahu apakah King Sui sudah mati atau masih hidup. Kupikir dia akan baik-baik saja selama Ye Mo meninggalkannya, tetapi sekarang, hal-hal ini masih terjadi. Lan Yu sangat kesal. Dia tidak hanya tidak mendapatkan bisnis apapun untuk perusahaan dengan tetap tinggal di AS, dia hampir kehilangan nyawanya karenanya. Meskipun dia dibebaskan karena suatu alasan aneh, seluruh pengalaman itu masih membuatnya merasa takut. Ye Mo. Ning Zhongfei mengucapkan nama itu dan terdiam. Kemudian dia berkata, pemuda yang kutemui di Beijing memang mirip dengannya, tetapi perbedaannya juga terlihat jelas. Lan Yu tercengang, apakah kamu mengatakan bahwa Ye Mo membantu kamu dan itulah sebabnya Fei Yu mendapat tempat itu? Ning Zhongfei menggelengkan kepalanya, tidak, aku hanya merasa pemuda itu mirip Ye Mo, tetapi Ye Mo jauh lebih pendek darinya saat terakhir kali aku melihatnya, dan bentuk wajahnya tidak terlalu mirip. Pemuda itu tampak jauh lebih tampan. Di sisi lain, aku hanya melihatnya sekali saat aku membuat perjanjian pernikahan sebelumnya. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak ingat persis seperti apa penampilannya. Lan Yu menatap Ning Zhongfei dengan pandangan aneh. Dia yakin bahwa orang yang dilihat suaminya adalah Ye Mo. Dia belum pernah melihat Ye Mo, tetapi dia pernah melihatnya belum lama ini. Ye Mo telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Wajar saja jika suaminya tidak mengenalinya. Ada apa? Ning Zhongfei melihat tatapan aneh istrinya dan bertanya. Lan Yu menghela nafas, Zhongfei, haruskah kita memberitahu Ye Mo tentang hilangnya King Sui? Bukankah kamu tidak ingin King Sui mengingat masa lalu? Kamu tidak ingin mereka bersama, jadi mengapa kamu memberitahu Ye Mo tentang masalah King Sui? Ning Zhongfei bertanya dengan ragu. Lan Yu terdiam lama sebelum berkata, kurasa aku mungkin salah di masa lalu. Karena semuanya sudah terjadi, kita tidak bisa menghentikannya. Aku tidak tahu mengapa King Sui hanya kehilangan ingatan yang berhubungan dengan Ye Mo, tetapi jelas bahwa perasaannya terhadap Ye Mo sangat dalam. Aku selalu berpikir bahwa King Sui terluka karena Ye Mo, tetapi kali ini jelas tidak ada hubungannya dengan Ye Mo. Ini mungkin hanya takdirnya. Ning Zhongfei mengangguk, sejujurnya, selama ini aku menentangmu karena tidak ingin King Sui mengingat masa lalu. Dia berhak mendapatkannya kembali. Tapi sekarang dia sudah menghilang, apa gunanya memberitahu Ye Mo? Itu hanya akan membuatnya khawatir. Lagi pula, kamu tidak setuju dengan hubungan mereka saat dia baik-baik saja, dan sekarang, kamu ingin mereka bersama saat sesuatu terjadi padanya. Itu tidak bagus. Lan Yu menggelengkan kepalanya, Zhongfei, kamu tidak mengerti Ye Mo. Meskipun aku juga tidak mengerti dia, aku bertanya-tanya. Mengapa keluarga Song berhenti mengganggu King Sui? Aku menduga ini ada hubungannya dengan Ye Mo. Hanya saja karena kita meninggalkan Beijing, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Jadi, kamu ingin memberitahu Ye Mo agar dia bisa memikirkan cara. Pikirkanlah ini. Jika pemerintah AS saja tidak dapat menemukan apapun, apa yang dapat dicapai Ye Mo sendiri? Komentar Ning Zhongfei. Lan Yu melambaikan tangannya, lalu berkata, pertama-tama, Ye Mo adalah suami sah King Sui. Tidak baik jika tidak memberitahunya saat dia menghilang. Kedua, aku curiga bahwa pemuda yang kau lihat di Beijing adalah Ye Mo. Kalau tidak, siapa yang akan membantu keluarga kita tanpa alasan? Itu Ye Mo. Bahkan jika dia benar, apa yang memberinya hak untuk menyerahkan posisi itu kepada kita? Ning Zhongfei bertanya-tanya dengan tidak percaya. Lan Yu berkata perlahan, sangat mudah untuk memastikan apakah itu Ye Mo atau bukan. Kita hanya perlu bertanya pada Li Mumei. Dia mengenalnya. Atau, kita bisa mencari foto Ye Mo dan baru kita akan tahu. Tepat saat Ning Zhongfei hendak menyetujui, Li Mumei datang. Matanya bengkak merah setelah mengetahui bahwa Ning Qingsui telah menghilang. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak tahu di mana Ye Mo berada, dia pasti sudah memberitahunya. Namun siapa yang mengira bahwa dia akan datang ke negara bagian Yu hari ini? Dia tidak berani memberitahu Lan Yu bahwa Ning Qingsui telah menghilang. Dia membuatnya menunggu dan akan memberitahu Lan Yu bahwa Ye Mo telah datang. Ye Mo melihat Li Mumei pergi dan merasa aneh.
Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Matanya bahkan sedikit merah. Fei Yu telah mendapat tempat, jadi mengapa dia masih tampak tidak senang? Apa? Mu Mei, kamu bilang Ye Mo ada di sini. Cepat, suruh dia masuk. Lan Yu tiba-tiba berdiri. Kehilangan putrinya membuatnya berharap pada Ye Mo. Ning Zhongfei juga berdiri. Apakah orang yang memanggilnya, saudara, benar-benar Ye Mo? Jadi itu benar-benar kamu. Ning Zhongfei menatap Ye Mo dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang ditemuinya hari itu sebenarnya adalah Ye Mo. Lan Yu melihat nada bicara dan ekspresi suaminya dan langsung tahu bahwa ini adalah pemuda yang ditemuinya. Dilihat dari penampilannya, sangat mungkin Fei Yu terpilih berkat dia. Maafkan aku, ayah, dan terima kasih atas gelangnya. Saat ini, Ye Mo tidak bisa lagi memanggil Ning Zhongfei dengan sebutan kakak. Dia adalah ayah mertuanya. Jadi selama ini kau adalah Ye Mo. Aku jadi bertanya-tanya siapa yang telah menolongku. Jujur saja, kaulah yang membantu perusahaan kita terpilih terakhir kali, kan? Pemuda ini sangat hebat. Mengapa istrinya melarangnya bersama King Sui? Memikirkan King Sui, Ning Zhongfei kembali bersedih. Ini seharusnya menjadi momen yang menyenangkan, tetapi karena putri mereka telah menghilang, semuanya menjadi tidak menyenangkan lagi. Apa yang terjadi? Ye Mo segera menyadari bahwa mata Ning Zhongfei dan Lan Yu juga bengkak merah. Ning Zhongfei menghela nafas namun tidak mengatakan apa-apa. Lan Yu juga merasa kesulitan untuk berbicara. Li Mumei dengan cepat menjelaskan semuanya. Apa? King Sui menghilang. Dia menghilang bersama pesawat penumpang. Apa-apaan ini? Raut wajah Ye Mo langsung berubah. King Sui tahu sesuatu terjadi padaku di AS, jadi dia bergegas ke sana, tetapi sesuatu terjadi di jalan. Lan Yu mengusap matanya. Dia sangat senang dengan posisi King Sui di hati Ye Mo, tetapi sekarang, dia tidak bisa mengembalikan keadaan seperti semula bahkan jika dia mau. Hati Ye Mo membara seperti api. Dia hanya ingin segera sampai di tempat kejadian, tetapi dia tidak bisa bertingkah di depan mereka, jadi dia hanya bisa bertanya dengan tenang, bukankah kamu sudah baik-baik saja? Setelah mereka membiarkanmu keluar, apakah kamu tidak menelepon King Sui? Lan Yu tercengang, lalu menjawab tanpa sadar, aku menelepon, tetapi saat aku menelepon, King Sui sudah berada di pesawat. Apa maksudmu aku baik-baik saja? Bagaimana kau tahu mereka membiarkanku pergi? Apakah kau juga membantuku di Amerika? Lan Yu segera menyadari sesuatu, jika bukan karena bantuan Ye Mo, bagaimana dia bisa pergi secepat itu? Ye Mo melambaikan tangannya, itu tidak penting di sini. Kalian urus saja perusahaan kalian dan serahkan pencarian King Sui padaku. Maafkan aku, Ye Mo. Dulu aku adalah ibu yang buruk, aku minta maaf. Lan Yu berdiri dan berkata kepada Ye Mo. Ye Mo sudah keluar dari ruangan. Dia bahkan tidak bisa membalas Lan Yu. Baginya, itu sudah terjadi, permintaan maaf tidak penting. Kakak, bagaimana caranya agar perusahaan kita terpilih? Ning Zhongfei bertanya cepat-cepat sambil melihat sosok Ye Mo yang menghilang. Ye Mo sudah pergi dan bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan kembali hanya untuk menjawab pertanyaan ini. Lan Yu memutar matanya. Ning Zhongfei memang aneh karena memanggil menantunya dengan sebutan saudara. Namun, seseorang menjawab Ning Zhongfei. Luo Fei melihat ke arah Ye Mo dan mendesah, karena dia adalah bos Luo Yue. Luo Fei dapat melihat betapa Ye Mo peduli pada Ning King Sui. Bagaimana dengan adik perempuannya? Ning King Sui begitu luar biasa sehingga dia tidak tahu apakah adik kelasnya dapat mengalahkannya. Apa? Dia bos besar Luo Yue. Ning Zhongfei, Lan Yu, dan Li Mumei hampir berteriak bersamaan. Jawaban ini terlalu tak terduga. Tetapi jawaban inilah yang membuat mereka semua mengerti mengapa Fei Yu, yang tidak mempunyai daya saing apapun, telah dipilih. Mereka memiliki menantu yang sangat berkuasa, tetapi mereka masih tanpa malu-malu meminta perusahaan AS lainnya untuk bekerja sama dengan mereka. Ning Zhongfei melirik istrinya. Ini adalah pertama kalinya dia tidak senang padanya. Jika bukan karena dia, tidak akan ada begitu banyak masalah. Jika dia tidak keberatan dengan Ye Mo yang membantu Ning King Sui memulihkan ingatannya, mereka pasti sudah lama tahu bahwa Ye Mo adalah bos Fei Yu, tanpa harus pergi ke AS, yang akhirnya menyebabkan begitu banyak masalah. Lan Yu menunduk. Ia merasa telah melakukan hal-hal yang buruk kali ini, terlalu buruk. Ia tidak hanya tidak menjelaskan hal-hal ketika Ning King Sui salah paham terhadap Ye Mo, ia juga memperburuk keadaan dengan menyuruhnya untuk menjauhinya. Namun lihatlah betapa murah hatinya Ye Mo. Ia tetap datang ke sini dan bahkan tidak berbicara buruk kepadanya. Lan Yu merasa sangat bersalah. Suaminya sudah lama mengatakan bahwa King Sui harus membuat keputusannya sendiri. Tentu saja Ye Mo tidak menyalahkan Lan Yu, lagi pula dia tidak punya waktu untuk itu. Belum lagi, Ning King Sui adalah putri Lan Yu. Dia akan memeriksa lintasan jet dan mencari di sepanjang rutenya. Pada saat ini, Ye Mo muncul di Hong Kong, tanah pasir barat. Dia datang untuk mencari Jiao Bianyi. Untuk beberapa hal, dia membutuhkan bantuan ular lokal. Jiao Bianyi tidak menyangka Ye Mo akan datang ke tanahnya, apalagi ke rumah pribadinya. Untung saja dia ada di sini hari ini. Kalau tidak, jika anak buahnya menganggap remeh Ye Mo, maka itu sudah cukup baginya. Terakhir kali, ketika Suaisi bertemu Ye Mo di Sanya, Suaisi membuktikan ketajaman matanya dan sangat dipuji oleh Jiao Bianyi. Qian Bei, aku tidak menyangka akan mendapat kehormatan atas kedatanganmu yang luar biasa hari ini, pantas saja burung merak itu terus berkicau. Jiao Bianyi menunjukkan rasa hormat di wajahnya sebaik yang ia bisa. Ye Mo tahu bahwa orang-orang ini takut padanya, tetapi dia tidak peduli. Begitulah cara dunia bekerja. Dia mengangguk, pemimpin geng Jiao, aku benar-benar butuh bantuanmu hari ini. Aku akan menunggu di tempatmu, sementara kamu mengumpulkan semua teman mafia yang kamu kenal di sini, karena ada sesuatu yang perlu aku tanyakan. Jantung Jiao Bianyi berdebar kencang. Nanking dan Metal River sedang mengalami kemunduran, dan Western Sen miliknya perlahan-lahan telah menjadi penguasa mafia di Hong Kong. Yang paling ia takutkan adalah seseorang telah menyinggung Ye Mo dan membuatnya marah.
Meskipun geng Jiao Bianyi dari Western Shen adalah geng terbesar, geng itu tidak sampai pada tingkat di mana ia bisa memerintah semua orang. Maka dari itu, surat yang ia kirimkan adalah, Ye Qianbei sedang berada di rumah pribadi Bambu Night milik Western Shen, memanggil semua teman dalam bisnis, dengan sesuatu untuk ditanyakan. Mereka yang tidak datang dapat membayangkan akibatnya. Jika di tempat lain, orang-orang mungkin tidak tahu kata-kata Ye Qianbei, tetapi di Hong Kong, semua orang tahu. Di rumah Bambu Night itulah Ye Mo memusnahkan datang. Selain itu, Zhuo Yue tidak mendengarkan kata-kata Ye Qianbei, dan 3 hari kemudian, seseorang menemukan mayatnya di Thailand. Di Hong Kong, Anda bisa melawan Western Shen, tetapi Anda tidak bisa melawan Ye Qianbei. Ada juga rumor bahwa Earth Fin telah dimusnahkan oleh Ye Mo. Karena dia bahkan dapat menghancurkan raksasa seperti Earth Fin, siapa yang masih punya nyali untuk menyinggung Ye Qianbei? Dengan dikirimkannya surat ini, dalam waktu kurang dari 2 jam, semua bos besar geng Hong Kong telah berkumpul. Tidak ada seorang pun yang berani membuat suara keras di depan Ye Mo. Mereka semua membungkuk kepada Ye Mo dan mencari tempat untuk duduk. Tak lama kemudian, tempat itu penuh sesak. Ada hampir 100 orang di sana, tetapi tempat itu sunyi senyap. Mereka semua menunggu dengan gelisah sampai Ye Mo mulai berbicara, tidak tahu siapa yang ingin dibunuh Qianbei ini. Ye Mo mengangguk puas, melihat semua orang ini muncul dalam waktu yang singkat. Bahkan Metal Mountain telah datang, tetapi melihat Metal River, dia tampaknya tidak dalam keadaan baik akhir-akhir ini. Saya minta maaf karena mengganggu semua orang hari ini. Sebenarnya, saya butuh bantuan kalian semua hari ini. Ye Qianbei, jika ada yang kau butuhkan, katakan saja padaku. Aku, Jiao Bianyi, akan melakukan apapun yang ku bisa. Bagiku, merupakan suatu kehormatan untuk dapat membantu Qianbei. Jiao Bianyi berdiri dan berkata. Iya, Ye Qianbei, meskipun geng Yiku kecil, aku tidak akan berani ketinggalan dalam membantu Qianbei. Seorang pemuda beringas lainnya berdiri, memberi hormat dengan tinjunya. Dengan sedikit orang ini berbicara, sisanya juga mulai bersumpah melakukan hal serupa. Ye Mo tahu bahwa alasan semua orang bersikap seperti ini bukan karena mereka menghormatinya, tetapi karena mereka takut padanya. Jika dia ingin mereka memberikan segalanya saat membantunya, dia harus menjanjikan sesuatu yang mereka inginkan. Ye Mo melambaikan tangannya dan setelah suara itu mereda, dia berkata perlahan, beberapa hari yang lalu, sebuah pesawat dari Hong Kong ke San Francisco hilang. Saya yakin semua orang tahu. Jadi begitulah. Setelah Ye Mo memperkenalkan kasusnya, semua orang bernapas lega dan melanjutkan untuk menjawab. Terlalu banyak orang yang menyelidiki hal ini. Ye Mo melanjutkan, istriku Ning Qingsui berada di pesawat ini, jadi aku butuh kalian untuk menyelidiki siapa yang ada di dalamnya. Lebih baik jika kalian berhasil mencari tahu motif mereka juga. Ye Mo tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa diketahui pemerintah, namun bisa diketahui oleh para mafia ini. Mendengar perkataan Ye Mo, mereka mulai mengobrol. Tidak heran Ye Qianbei memanggil mereka semua. Istrinya juga ada di pesawat. Setelah mereka tenang, Ye Mo berbicara lagi, tentu saja, aku tidak meminta bantuanmu secara cuma-cuma. Aku juga akan memberikan beberapa hadiah. Mendengar tentang kemungkinan hadiah, semua orang di tempat kejadian terdiam. Siapa Ye Mo? Hadiahnya tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan. Apakah itu uang atau sesuatu yang lain? Ye Mo mengamati semua orang di tempat kejadian dan berkata dengan jelas, meskipun semua orang di sini telah mempelajari beberapa seni bela diri, saya yakin kalian semua juga memahami bahwa seni bela diri tidak ada habisnya. Tingkat kuning hanyalah permulaan, namun saya melihat bahwa dari semua orang di sini, hanya ada 3 orang yang berada di tingkat itu. Sebagian besar dari kalian pasti tahu bahwa seseorang dapat mencapai tingkat kuning hanya dengan mempelajari seni bela diri kuno. Namun, seni bela diri kuno ini tidak mudah diwariskan. Saat Ye Mo berbicara sampai di sana, suasana mulai riuh. Ye Mo menjadi semakin misterius di hati setiap orang. Dia bahkan bisa melihat level kekuatan setiap orang. Ini terlalu menakutkan. Mereka bertanya-tanya siapa orang-orang yang telah mencapai level kuning itu. Namun, karena Ye Mo tidak memberitahu, tidak ada yang berani bertanya juga. Meskipun, seni bela diri kuno itu hanyalah legenda, kebanyakan orang di tempat kejadian tahu bahwa mereka yang mencapai level kuning masih dapat dianggap seniman bela diri sejati. Namun, mencapai level kuning bukanlah hal yang mudah. Amer. Ye Mo mengamati semua orang dan mengeluarkan sebuah pil, lalu menaruhnya di atas meja. Pil ini disebut pil peningkat Qi. Terlepas dari apakah kalian telah mempelajari seni bela diri kuno atau belum, satu pil sudah cukup bagi kalian untuk mencapai level kuning. Jika kalian sudah berada di level kuning, pil ini dapat memungkinkan kalian untuk naik setidaknya 1 tahap dan bahkan membantu kalian mencapai level hitam. Gemuruh kejadian meledak. Sebuah pil yang bisa membuatmu mencapai level kuning seketika. Ini terlalu menggoda, terlalu tidak masuk akal. Adapun beberapa level hitam, itu diabaikan. Orang-orang jarang tahu bahwa itu ada dan tidak memiliki konsep tentangnya. Namun, Metal Mountain tahu, jadi dia bahkan lebih terkejut. Dao Xian memiliki level hitam. Dan bahkan Nanking tidak berani mengganggunya. Dia mengerti betapa mengerikannya gagasan tentang seorang prajurit level hitam. Jika Anda mencapai level kuning, maka bahkan tanpa geng, Anda dapat berkeliaran di manapun Anda suka. Kalau saja Ye Mo bukan orang yang ada di hadapan pil itu, orang-orang pasti sudah mulai merampok. Meskipun demikian, beberapa orang tidak dapat menahan keinginan dalam hati mereka lagi. Seorang kakak laki-laki dari sebuah geng kecil menyerbu dari tempat duduknya, menyambar botol itu. Dia pikir sekuat apapun Ye Mo, dia pasti akan berhasil merebutnya, tetapi dia melakukannya secara tak terduga. Setelah itu, dia akan menyerang dan melarikan diri bahkan jika itu berarti harus segera meninggalkan Hong Kong. Seseorang berani merampok harta milik Ye Qianbei. Mereka yang tahu seberapa kuat Ye Mo tercengang. Apakah ada orang seperti itu yang tidak ingin hidup? Ye Mo mencibir. Dia tidak menyangka akan ada orang yang benar-benar ingin mati. Dia melambaikan tangannya dan orang itu terbanting ke sudut.
Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah bola api terbang di atasnya. Lelaki itu langsung diselimuti bola api namun tidak langsung mati. Semua orang melihat kejadian ini dengan ngeri. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira ini adalah sebuah film. Pria itu terus melolong dalam bola api, tetapi semua orang hanya bisa melihat wajahnya tanpa bisa mendengar teriakannya. Suasana begitu sunyi, bahkan suara jarum pun dapat terdengar. Setelah beberapa saat, bola api itu menghilang, dan hanya beberapa kepulan abu yang jatuh darinya, tanpa ada yang tersisa. Yemo mengamati semua orang dan berkata dengan dingin, ini adalah pertama kalinya, jadi aku akan membiarkannya seperti ini. Jika ada yang kedua kalinya, aku tidak akan bersikap baik. Dia sedang menunjukkan kekuasaannya. Orang-orang ini tersebar dan tidak terorganisir. Meskipun banyak orang telah muncul, mereka yang benar-benar memahami kekuatannya dan mematuhinya tidak banyak. Semua orang mulai berkeringat. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa Ye Qianbei ini sama sekali tidak mudah diajak bicara. Dia baru saja mengubah seseorang menjadi debu, dan itu disebut hukuman baik. Seperti apa hukuman beratnya? Terlebih lagi, lihatlah betapa kuatnya dia. Bisakah kamu benar-benar mencapai ini jika kamu mengolah seni bela diri kuno hingga tingkat yang sangat tinggi? Yemo melanjutkan dengan berkata terus terang, bagi siapapun yang dapat memberiku jawaban atas pertanyaanku, dan aku senang dengan jawabannya, aku akan memberikan pil penambah Qi. Jika 10 orang menunjukkan hasil yang aku suka, aku akan memberikan 10. Tidak peduli di level mana kamu berada, aku dapat membuatmu meningkatkannya. Suasana kembali heboh. Semua orang sudah melupakan pria yang dibakar Yemo. Mereka semua hanya berharap keberuntungan ada di pihak mereka. Beberapa orang sudah tidak sabar untuk kembali dan mengirim geng mereka untuk menyelidiki. Qianbei, bagaimana jika kedua orang itu mendapatkan hasil yang sama? Bagaimana hadiahnya diberikan? Tanya seseorang. Yemo menatapnya dan berbicara telah lakukannya dengan lebih hati-hati, dan siapapun yang terbukti lebih berguna bagiku, orang itu akan diberi hadiah. Baiklah, rapat hari ini berakhir di sini. Waktu untuk penyelidikan akan berlangsung 1 hari. Aku akan menunggu di sini besok pada saat ini dan akan menilai informasi siapa yang berguna dan siapa yang tidak. Jika seseorang berani melakukan trik apapun, aku tidak keberatan membiarkanmu mengikuti Earthfin untuk menghilang dari dunia ini. Suara Yemo menjadi dingin di akhir. Ia harus membuat orang-orang ini takut padanya. Tidak ada gunanya mencoba berunding dengan mereka. Kekuasaan adalah penalaran terkuat yang dapat ia gunakan. Dan karena ia tidak punya banyak waktu, ia hanya dapat memberi mereka waktu 1 hari. Kata-kata Yemo sekali lagi membuat mereka menggigil. Benar, Earthfin telah dimusnahkan oleh Ye Qianbei. Semua orang tahu betapa sombong dan kuatnya Earthfin. Mereka berhak menyinggung siapapun yang mereka inginkan, namun justru Earthfin, organisasi semacam ini, yang dicabut sampai ke akar-akarnya oleh Ye Qianbei. Mereka yang sempat berpikir untuk memainkan trik-trik kecil segera mengurungkan niatnya. Setelah pergi, Yemo pergi ke bandara untuk memeriksa beberapa hal sendiri. Yemo mengunjungi rumah setengah gunung lagi untuk menemui Mokang. Mokang adalah orang yang baik dan ketika pertama kali mendirikan perusahaannya, Mokang telah memberinya banyak dukungan, bahkan memberikan beberapa ratus juta. Yemo sangat berterima kasih, jadi dia menggunakan waktu luangnya untuk mengunjungi Mokang. Pertama kali Yemo datang untuk mengobatinya, keamanannya sangat ketat. Namun sekarang, Yemo merasa tempat itu sangat kosong. Dia berjalan melewati rumah besar itu, dan tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Demikianlah, Yemo memindai lebih jauh menggunakan indera spiritualnya. Sekitar 20 orang yang tampak seperti penjaga keamanan tengah berlutut di halaman dengan kepala tertunduk. Apakah Mokang mengalami masalah? Orang-orang itu melindungi kediamannya. Mengapa dia melakukan ini? Yemo masuk dan menyadari bahwa meridian mereka telah disegel, dan itu sudah beberapa jam berlalu. Mokang dan Moping duduk dengan patuh di ruang tamu. Para pembantu dan pelayan berdiri dengan gemetar di halaman belakang. Tidak ada yang berani bergerak. Seorang pria dan wanita duduk di depan Mokang dan Moping. Yemo tahu siapa wanita itu. Namanya Xia Ziwei, dan dia pernah ke sini terakhir kali ketika dia datang untuk merawat Mokang. Xia Ziwei adalah adik dari gadis yang disukai Mokang, Xia Rou. Dia telah mengatakan kepada Mokang untuk tidak menunjukkan bahwa dia sehat di depan Xia Ziwei, jadi mengapa dia ada di sini hari ini? Yemo tidak mengenal pria itu tetapi dapat mengatakan bahwa pria itu berada di tahap tersier tingkat kuning. Dia tampan dan sangat tinggi. Namun, dia jelas-jelas lelah. Orang yang penuh nafsu tampaknya. Apakah mereka berdua melakukannya? Yemo masuk, tiba-tiba mengejutkan orang-orang di dalam. Mereka semua menatap Yemo. Dokter Ye, mengapa Anda ada di sini? Mokang dan Moping memanggil pada saat yang sama. Itu kamu. Xia Ziwei juga berdiri dan menatap Yemo dengan waspada dan marah. Yemo telah menghancurkan tulangnya dengan tendangan terakhir kali, dan dia masih mengingatnya dengan jelas. Yemo menatapnya dengan dingin, lalu berjalan ke arah Mokang dan bertanya, Kakamo, ada apa ini? Mokang menatap Xia Ziwei dan pria yang berdiri di sampingnya dengan takut, lalu berkata dengan khawatir, Dokter Ye, ini masalah pribadi. Kembalilah sekarang, dan setelah aku selesai dengan ini, aku akan datang mengunjungimu. Karena kau sudah di sini, kenapa kau tidak tinggal saja? Ziwei, ini dokter sampah yang menendangmu terakhir kali. Kata pria jangkung itu sambil mengamati Yemo. Itu dia. Dia berlari sangat cepat terakhir kali, jadi aku tidak menyadarinya. Zhang Ke, ini masalah pribadiku. Kau tidak perlu ikut campur, kata Ziwei dingin. Yemo menatap keduanya. Bukankah mereka berdua bersama? Mengapa Xia Ziwei begitu tidak sopan kepada pria itu? Begitu dia selesai berbicara, dia langsung melompat dari tempat duduknya dan menendang ke arah Yemo. Kali ini dia tidak menahan diri. Terakhir kali karena dia meremehkan Yemo, kakinya patah. Jadi kali ini, dia pikir dia harus bisa menyakitinya. Seorang dokter fana punya nyali untuk menantangnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, akan mudah baginya untuk membunuhnya. Melihat tendangan ini, wajah Zhang Ke memerah karena jijik.
Tidak peduli seberapa kuat Ye Mo, jika tendangan ini mengenainya, dia pasti akan mati. Mungkin, jika dia beruntung, dia hanya akan lumpuh. Wanita ini sungguh kejam, ingin membunuh dengan mudah. Ye Mo tidak menahan diri, menendang seperti dia. Teriakan mengerikan terdengar, dan Xia Ziwei ditendang jauh, jatuh di rumput luar. Dia terkulai ke tanah, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Zhang Jue tiba-tiba berdiri. Dia sangat memahami kekuatan Xia Ziwei. Kekuatan Xia Ziwei memang lebih buruk darinya, tetapi hanya sedikit. Dia tidak menyangka Xia Ziwei akan terlempar begitu saja. Dia jelas bukan tandingan orang ini. Zhang Jue tidak berani mendekati Ye Mo atau mengatakan apapun lagi. Namun, bukan berarti Ye Mo akan melepaskannya. Dia menghampirinya dan menendangnya, dan ekspresi ketakutan Zhang Jue terlihat jelas. Dr. Ye. Mo Kang melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia tahu bahwa Ye Mo mungkin telah mempelajari seni bela diri kuno, tetapi tidak menyangka dia akan sekuat ini. Kekuatan Xia Ziwei dan Zhang Jue sangat kuat. Dia memahami ini dengan jelas. Kakak Mo, panggil saja aku Ye Mo. Apa yang terjadi? Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata. Mo Kang menghela napas, baiklah, biar kuceritakan semuanya. Saudara Ye, setelah kau menyembuhkanku, aku menurutimu dan tidak pernah keluar selain pergi ke perusahaanmu. Aku selalu tinggal di rumah besar ini. Namun pagi ini, Xia Ziwei dan Zhang Jue tiba-tiba datang ke sini dan menyadari bahwa aku telah sembuh. Zhang Jue memukuli semua penjaga keamananku dan hendak membawaku pergi tetapi dihentikan oleh Xia Ziwei. Kemudian, mereka duduk di dalam menunggu sesuatu. Tunggu dulu, biarkan aku menyelamatkan pengawalmu dulu. Tidak peduli siapa mereka, bahkan jika mereka adalah sekte tersembunyi nomor 1, aku masih bisa menyuruh mereka pergi jika aku mau. Sambil berkata demikian, Ye Mo pergi menyelamatkan pengawal Mo Kang. Namun, 2 orang telah meninggal karena disegel terlalu lama. Wajah Mo Ping menunjukkan kemarahannya, Paman, bagaimana mereka bisa membunuh orang dengan mudahnya seperti itu? Mo Kang tersenyum pahit, hidup kita tak lebih berharga daripada serangga bagi orang-orang ini, ia mengingat kembali hidupnya di keluarga Xia dan mendesah. Kemudian, Mo Kang bertanya pada Ye Mo, Kakak Ye, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Bagaimana dengan mereka sekarang? Aku merasa hal ini tidak akan berakhir dengan baik. Ye Mo melambaikan tangannya, jangan khawatir tentang mereka berdua. Karena aku tidak keberatan menghajar mereka, itu artinya aku tidak takut dengan kekuatan di belakang mereka. Aku bilang aku akan membantumu, jadi jangan khawatir. Aku datang ke Hong Kong terutama untuk menyelidiki pesawat penumpang yang hilang itu. Maka, Ye Mo pun menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Istrimu juga ada di pesawat itu. Mo Kang terkejut. Dia tahu bahwa pesawat itu sudah lama hilang. Tidak ada yang berharap bahwa orang-orang di dalamnya masih hidup. Namun karena Ye Mo telah menyelamatkannya berkali-kali, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya menyelidiki masalah itu. Pinger, segera selidiki kasus ini, termasuk orang-orang yang bekerja di kapal, perintah Mo Kang. Mo Ping mengangguk. Tak lama kemudian, dia pergi bersama orang-orang dari rumah besar itu. Meskipun Ye Mo tidak datang ke Mo Kang untuk meminta bantuan, 1 orang tambahan yang membantu berarti 1 alasan tambahan untuk berharap. Biar aku tanya dulu pada mereka berdua apa yang mereka lakukan di sini. Ye Mo berjalan ke rumput dan menyeret mereka masuk. Ye Mo menepuk-nepuk Xia Ziwei hingga terbangun. Xia Ziwei mendongak menatap Ye Mo dengan ketakutan. Katakan padaku mengapa kau datang ke sini. Apa yang ingin kau lakukan? Mo Kang adalah pria pertama yang ditemui adikmu. Dia telah menyakitinya selama lebih dari 20 tahun, dan kau masih datang untuk menyakitinya di dunia fana. Di mana hati nuranimu? Suara Ye Mo sangat dingin. Adikku menyakitinya. Omong kosong. Ada ironi di mata Xia Ziwei dan dia tidak mau bicara lagi. Ye Mo tidak berani menggunakan cara yang biasa digunakannya untuk menginterogasi, karena bagi orang-orang yang berkemauan keras, mereka mungkin akan langsung membuat mereka menjadi idiot. Melihat Xia Ziwei tidak mau bicara, Ye Mo menepuk-nepuk Zhang Jue hingga terbangun. Dia tidak bisa menggunakan cara kasar pada Xia Ziwei, tetapi dia bisa menggunakan cara kasar pada Zhang Jue. Katakan padaku motifmu. Jika kau tidak berbicara dalam waktu 3 detik, aku akan membunuhmu, suara Ye Mo menjadi dingin. Meskipun Zhang Jue memiliki bakat yang bagus dalam seni bela diri kuno, untuk seseorang yang bahkan tidak bisa mengendalikan nafsunya, keinginannya tidak akan terlalu kuat. Teruslah bermimpi. Aku dari Sekte Hong Martial. Zhang Feng adalah pamanku, apa yang berani kau lakukan padaku? Sekte kami akan menghancurkan seluruh kampung halamanmu, Ark. Sebelum Zhang Jue sempat menyelesaikan ucapannya, Ye Mo berdiri di atas tempurung lututnya. Suara retakan tulang yang menakutkan terdengar, dan Zhang Jue melolong kesakitan. Xia Ziwei melihat dari samping dengan ketakutan. Dokter ini sungguh kejam. Tidak akan ada obat untuk lutut Zhang Jue jika seperti itu. Kau tak berperasaan. Teriak Zhang Jue. Rasa sakit yang menusuk tulang itu membuatnya ingin mati. Ye Mo berkomentar dengan muram, aku kejam. Lihatlah kedua pengawal itu yang sudah mati, mengapa kau tidak menyebut dirimu kejam? Aku bahkan belum membunuhmu. Bagaimana mungkin aku bisa kejam? Mereka manusia biasa, bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan kita? Mereka hanya serangga, Zhang Jue benar-benar yakin bahwa dia benar. Para seniman bela diri kuno itu jelas jauh lebih unggul daripada serangga-serangga dunia fana itu. Ye Mo tidak bisa bicara lagi dan hanya berdiri dengan lututnya yang lain, Aku bertanya sesuatu padamu, mengapa kau mengganti topik pembicaraan? Jangan melangkah, aku akan bicara. Zhang Jue benar-benar tidak mengalihkan topik pembicaraan, tetapi dia tidak berani bicara omong kosong lagi. Dokter Ye ini terlalu kejam. Zhang Jue berkata, belum lama ini, karena pil kecantikan Luo Yue laku keras, banyak orang dari sekte tersembunyi mulai mengirim anggota ke Flowing Snake, ingin mengendalikan bisnis ini. Mendengar hal ini, Ye Mo merasa terkejut. Benar.
Bisnisnya menghasilkan begitu banyak, bagaimana mungkin orang-orang sekte tersembunyi membiarkannya begitu saja? Ye Mo tahu bahwa sekte tersembunyi juga membutuhkan uang, dalam jumlah besar sebenarnya, seperti orang-orang yang pergi ke pelelangan Gunung Wuliang. Jika mereka tidak memiliki bisnis di dunia fana, bagaimana mereka bisa memiliki uang sebanyak itu? Meskipun pil dan artefak sihir juga dijual dengan harga yang mahal, itu adalah sumber daya yang terbatas. Pil kecantikannya menghasilkan sebanyak ini, tidak mungkin sekte tersembunyi tidak akan menginginkannya. Ye Mo hampir berkeringat sedikit. Untungnya, dia menyadari fakta ini hari ini dan sekarang bisa menyiapkan pertahanan. Kalau tidak, setelah semuanya terjadi, semuanya akan terlambat. Sama seperti apa yang terjadi dengan King Sui. Tetap saja, orang-orang sekte tersembunyi berani memangsa bisnisnya. Mereka pasti tidak ingin hidup lagi. Dia tidak mudah diganggu. Tapi apa hubungannya ini dengan Mo Kang? Melihat sorot mata Ye Mo yang dingin, Zhang Jue menggigil dan melanjutkan, selama penyelidikan kami menemukan bahwa Luo Yue telah menerima bantuan keuangan dari perusahaan Mo Kang, jadi kami kembali untuk memeriksa Mo Kang dan menyadari bahwa dia belum meninggal, oleh karena itu, paman saya segera mengirim saya untuk membawa Mo Kang pergi. Jika memang begitu, lalu mengapa kau masih di sini? Ye Mo tidak menyangka bahwa perusahaannya lah yang akhirnya akan mengungkap Mo Kang.